Gimana? Gimana? Hai. Halo. Gue Rone. Gua Alvin. Pokoknya kali ini kalian gak bakal nyesel untuk nonton kita. Oh, benar banget. Iya gak? Ini terspektakuler. Tuh, spektakuler. Legend, man. Legend. Kita legend ya. Suhu. Suhu lagi. Mau tahu siapa? Hah? Mau tahu siapa nggak? Belum datang, tenang. Kita harus pakai magic. Oh gitu. Kita harus pakai magic. Tetapi siapa kamu? 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 Dan inilah Tahu nggak siapa? Richard Mutan. Tadi gua lagi di kamar kok kayak Oh iya. Iya, itu emang kita ada magnet, ada medan magnet. Energi positif. menarik sesuatu. Tarik menarik. Tarik menarik 17 Agustus. TD, tenaga dalamnya berat nih. 2 tahun ya, tungguinnya kan 2 tahun. Anjir, parah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Chat, ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih negatif. COVID negatif. Alhamdulillah kita semua masih dalam diberikan kesehatan dan Amin. masih diberikan silaturahmi kita ya. Iya. Akhirnya ya. Akhirnya. Ini yang nggak boleh terlupakan. Silaturahmi. Jangan terlupakan dan terlewatkan. Iya benar. Iya kan? Saksikan. Kalau lewat panggil. Roti. Panggil Mai. Kok Mai? Iya, somai. Gimana? Penting kah? Oh, gawat. Aduh. Gua ngerokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita udah nggak ngerokok. Oke. Di sini. Kalau kan ngerokok. Gitu. Kalau gua nih, Vin, kalau gua kenal Richard di Bandung. Iya. Di Bandung dari tahun mungkin 88 lah ya. Kurang lebihnya ya, Chat ya. TL itu. Ya, 89. Kalau ini kan SS beneran ya kan. Kalau gua masih SS junior. Lu SS ke TLL lah. lu Ya. SS super seba. Super serba. Maksudnya super segala. Oke, gua ngerti. Bener juga SS. Iya, bener. Suka SS itu ini. Spider lah kalau ya belum tahu lah. Kalau gua tahun 97 ke atas. Lu tahun 97 ke Iya, atas. karena gua baru lahir Mungkin 97. mungkin lu ketemu enggak. Kalau itu enggak gua enggak ya, sorry ya kalau itu gua tidak mengiyakan. mungkin lo Vin ketemu Richard itu yang di Surabaya mungkin. Yang acara Enggak. Gua ketemu Richard tuh pas yang Philip Extras. Pokoknya X-Ray. enggak. Belum, sebelumnya. Pas event event. pertama aja gua udah ketemu. Oh, udah ketemu? Ya, udah. Iya, Udah Iya. ketemu. Pokoknya pertama ya intensnya tuh ketemu di kompetisi ya, acara-acara event Kompetisi. skate, event Iya. skate. Event skate. Walaupun di event itu di zaman itu gue udah nggak main, udah nggak ikutan. Iya. Ikutan. Cuman gue sering Datang potret, ngambil footage. Oh, Karena iya. ada momen gue seneng ngambil footage video. Ya zaman-zaman itu bersamaan di sononya juga banyak ngambil apa ya, maksudnya buat video skate. Jadi gue juga pengen buat filming gitu Filming, ya, ya, filming betul. buat anak-anak. Iya. Soalnya gue buat rider juga Richard. Iya, kebetulan waktu ada Oh, iya. interview buat Iya, rider ya. Buat rider. Gue yang Buat rider motret. gua. Di apa, Richard? ini apa di sesi apanya tuh?
ada jadi kegantengannya, kecunihinannya atau jadi si Boat Rider kan emang ada setiap rilis tuh ada feature interview dengan local skateboardernya. Ada siapa. Nah salah satunya tiba-tiba ada satu edisi Alvin. Nah gua yang ambil foto. Wawancaranya sih Didit ya nggak salah ya. Iya, Didit yang wawancara. Nah itu buat apa majalahnya kemana tuh ya? Udah nggak ada kali ya? Udah nggak ada. Boat Rider tuh emang cuman berapa edisi aja lah. tahun berapa tuh kira-kira Boat Rider tuh? Anjir, Boat Rider tuh 2000-an, Cap. 2000-an. Iya, 2000 atau 99? 2000-an. 2000. Gua nggak tahu. Udah masuk 2000 Pas ya? pertama terbentuknya gua nggak tahu tahun berapa. Pokoknya itu salah satu gue inget tuh waktu Quicksilver Boat Rider, Quicksilver Bus Tour tuh 2002. Nah itu Boat Rider udah ada. Iya. Jadi 2000 kalau gue bisa bilang mungkin 2001 ke 2003 kali. 2001. Antara itu. 2003. Oh, antara itu. Antara itu dah. Udah ada yang lahir belum tahun 2002? Udah lah ya. Sekarang kalau Lu misalkan- udah lah. Masa gue wawancara. Kickflip. Gawat. Kalaupun di 2000 baru lahir, sekarang udah umurnya udah 22 tahun. Iyalah. Iya kan? Iya. Iya. Ya enggak, kita enggak itu ke situnya. Maksudnya gua main skateboard itu di 97. Oh. 96 97 lah gua Iya, lahir iya. lah. Lahir di situ main Iya. skate-nya ya Iya. maksudnya. Kalau ini kan tua semua. Kalau ukuran tua bisa dilihat lah dari sini ya kan. Mana yang ubannya paling banyak ya kan? Iya. Untung gue udah cukuran jadi kumis. Pinjem Cap. Kumisnya kok putih. Kumisnya di bleaching. Tapi ini tipe-tipe cowok banget. Oh iya. Iyalah, cowok. Lo mau nanya apa lo? Gua mau tanya sekitaran musik nih. Aja. Lo anak musik lo. Gua kan KJ. Iya, nanya musik lo. kan yang gua tahu Richard kan emang pemusik. Maksud gua dia megang salah satu alat musik di grup band. Iya, yang gua mau tanya nih Chat adalah dari awal lu bermusik, ya kan? Hingga menjadi sesuatu yang ya drummer handal gitu. Gimana? Banget kelihatan sih. Nanya dong. Tuker kan kacamata gue kan. Gue gantungan juga nih. Gua perjalanan lah. Iya. Perjalanan musiknya lah ya, perjalanan Sampai musik. akhir lu menjadi seseorang drummer yang ya bisa dikatakan ahli lah. Sampai bisa Pro lah, menekuni di gitu. apa namanya gebuk. Apa itu namanya? Gebuk apa itu? Lu gua gebuk. Beduk Inggris kalau Beduk Inggris. Beduk Inggris. Beduk Inggris, beduk Inggris. Gua terkontaminasi. Kalau gue sih terkontaminasi sama drum, sama suara drum perkusi lah ya. Karena memang waktu gua kecil SD itu gua dari lahir sampai SD kelas 6 SD itu di Bandung. Oke. Di Bahureksa gua, besar di Jalan Bahureksa, Bandung Bahureksa. ya. Gua rumah gua tuh dulu bener-bener sebelahan sama sekolah, dulu namanya SMP Boreksa. Sekarang tuh udah ganti namanya jadi SMP apa, tapi bangunannya masih sama. Nah, dia tuh tiap weekend ada drum band, sekolah itu ada drum band ekskulnya. Jadi gua tiap Sabtu Minggu, gua lupa pas Sabtu Minggu mereka pasti latihan sekolah itu. Jadi gua cuma duduk di pagar di rumah ya ngedengerin Oh gitu. si Cuman marching ngedengerin? band dia ngedengerin Enggak doang. ngeliat gitu. Lihat, Oh, lihat. kelihatan. Oh, kelihatan dari Karena rumah ya. rumah-rumah di Jalan Boreksa kan rumah-rumahnya sisa-sisa Belanda gitu, jadi depan apa sih halaman depan sama rumah tuh naik gitu, jadi apa ya teras depan tuh Lebih tinggi. bisa lebih tinggi dari pagar. Oh. Gitu, jadi gue bisa nongkrong di Ya itulah teras Iya, lah. iya, Namanya iya, teras iya, itu iya, emang iya, itu iya. ya kan. Jadi gue tuh bisa lihat ke jalan tuh, jalannya bukan lihat sama tapi ke bawah gitu. Iya, Oh, iya, iya, iya. Nah, iya, jadi iya, kalau iya. ngelewat pagar sekolah tuh lebih pendek dari teras Iya, gua. iya, iya, Kelihatan iya. lah mereka baris, ya kelihatan lah gitu setiap kebayang lah selama 6 tahun. Iya, iya. Tapi gue nggak main drum. Lu belum main drum di situ. Masih cuma mendengar-dengar. Mendengarkan, tapi akhirnya cuman mengikuti rudimennya apa repetisinya gitu-gitunya lah gitu kayak drum band gitu marching. Gue baru main drum itu pas kelas 2 SMP, antara kelas 1 kelas 2 SMP lah, antara perpindahan itulah dari mau naik kelas 1 ke kelas 2. Eh,
Gua diajak sama saudara gua yang memang udah waktu itu SMA, jauh di atas gua SMP. Temennya ulang tahun 17 tahunan. 17 tahun ulang tahun dipestain lah gitu. Ulang tahun 17 tahunan. Sweet 70. Oh, Sweet 70. Dirayakan. Orang tua. Sweet 17 maksudnya itu, Bro. Gua yang blow on ya. Sweet 17. Legend. Barangan lu tahu. Jadi pas diajak di situ ya gua maksudnya kan ikut ke pesta tuh makan-makan gitu. Oh, ayo ikut. Nah, datang ke sana ya ulang tahun biasa lah ya. Tapi ternyata dia tuh pemain musik, pemain drum. Oh, dia main drum. Nah, jadi tiba-tiba, lu main drum dong. Oong namanya, tapi gue denger dia udah almarhum. Ong, main drum dong, Ong. Main drum. Nah, ternyata di rumahnya ada studio gitu, di belakang rumahnya. Main di studio, ada drumnya bener, main lah. Nah, di situ gue baru lihat, gue pengen nih kata gue. Nah, udah dari gara-gara itu, ya udah ada zaman SMP gitu kan menengek-nengek lah sama bokap. Aku mau main drum, bokap gue orang main drum, Pabrin robot ya. Ini Pak main drum. Main drum. Iya. Ya udah akhirnya di bokap gue ya mungkin aneh juga nih anak tuh. Aneh tapi tetap ngasih lu drum. Ya udah akhirnya kasih gue beli lah, gue dikasih duitnya, jadi gue sama saudara gue yang lebih tua itu yang SMA kita keliling di toko musik di Jakarta tuh dapat drum pertama yaitu Rolling, gue inget drum gue Rolling warna biru, drum akrilik gitu yang plastik yang tembus gitu loh, yang bukan kayu, yang bening-bening gitu bening-bening ya, gitu, yang waktu itu ada warnanya biru, kuning merah ya. Udah dari situ SMP mulai main terus, tapi gue di Jakarta cuma 2 tahun. Cuman kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena sekolah gue nggak beres, ngaco lah ya. Udah ngaco deh. Gue ngaco banget, parah. Iya. Kayaknya ngaco semua di sini. Enggak lu Bang. Oke, terus lu waktu dari awal gitu yang lu udah jatuh cinta nih istilahnya ya kan sama alat musik drum ini, untuk lu sebagai barometer lu untuk biar menjadi gape gitu lu main drum itu otodidak atau lihat orang lain? Otodidak gua. Akhirnya gua otodidak dalam artian tiba-tiba di kepala gua yang sudah terekam karena ada marching drum band yang waktu kecil itu. Akhirnya gua pada saat main drum kan ada kick, ada bass drum, ada snare, ada tom-tom, ada hi-hat. Gua nggak bisa main kayak yang drummer gini gitu. Ruffle gitu. Teman gua bisa tiba-tiba gua bisa jadi kayak marching drum band gitu gua bisa Base-nya di situ. Akhirnya saudara gue bilang, lu kok bisa gitu, maksudnya bisa marching gitu ya. Gue juga nggak tahu, karena gue juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin itu karena kerekam bawah sadar aja selama 6 tahun di rumah gitu kan waktu di Bandung. Lu nggak bilang sama saudara lu, gue nonton dari YouTube. YouTube udah ada. Belum ada. Akhirnya saudara gue yang ya lebih tua itu bilang, ya lu sekolah musik aja. Gue memang waktu itu gue emang nggak tahu apa-apa, maksudnya SMP, maksud gue sekolah di mana? Sekolah drum memang ada gitu, les drum. Iya, yang khusus drum gitu ya. Ada, dia bilang mereka kan lebih tua, lebih tahu jadinya. Ada di YMI, gue ingat akhirnya gue les drum di Yayasan Musik Indonesia tuh punya Yamaha. YMI di Jakarta. Pertama di Jalan Benda di belakang Majestic. Iya, ada tuh. Les lah gue di situ, nggak lama juga sih karena gue keburu nggak beres sekolahnya, pinter banget lah gue, pokoknya pinter banget, madolnya. Pinter banget itu emang dari dulu ya, ingat pintar, dia itu sangat pintar. Tapi akhirnya nyokap bokap gue udah oke, balik lu ke Bandung. Karena pinternya itu. Iya, lulus lu. Balik ke Bandung, akhirnya gue pindah ke Bandung. Tapi bersamaan dengan ke Bandung malah ternyata community musiknya tuh lebih dekat lagi, lebih banyak gitu. Karena terus terang waktu di Jakarta komunitasnya juga ada, cuman community music sama community drugs and rock and roll itu terlalu baur gitu, terlalu figure eight gitu. Jadi dari sini kalau main ball kan figure eight kan dari yang satu musik ke sini. Itu terlalu begitu, terlalu dekat gitu. After frontside to backside on the rock and roll.
front set on the music again, and ngobrol lagi gitu. Aduh, nih kacau nih. Kayak efek TikTok sih. Nah di Bandung Suka lihat aja maksudnya gue sih nggak main TikTok. Bini gue main TikTok. Dia lebih tahu. nyari akunnya nggak ada, Roni Indas TikTok nggak ada, pasti namanya yang susah, yang XZY you will not know gitu. Iya. Nah, oke, lu terus balik ke Bandung lagi. Nah, udah. Ada dong pastinya kayak misalkan ya oke lah, let's say dulu kan tidak ada fasilitas ya untuk kita untuk cari-cari informasi tentang musik apa itu kan sangat sulit kan. Sedikit banget. Jadi kalau kayak sekarang sih dengan banyak lah kita buka-buka diberi aja. banyak kemudahan dengan Iya. itu. Nah, dulu gitu untuk lu mencari reference gitu untuk taruhlah dari reference udah mengerucut lagi jadi ke genre gitu misalkan. Itu lu ke siapa waktu itu ini Anya? Jadi gue suka, akhirnya gue punya satu band idola gitu. Maksudnya band idola dalam artian yang main drumnya gue suka, itu adalah nama bandnya Ras. Akhirnya gue doyan itu Ras. Tapi dari Ras itu gue banyak basic dalam artian, akhirnya ngulik sendiri, bener-bener kaset didengar, denger kaset bolak-balik nggak ngerti. Tapi zaman itu salah satunya adalah ngulik bener dari kaset dan nonton konser. Jadi waktu itu di zaman itu ada beberapa band Jakarta yang suka covering lagu-lagunya Ras. Wah. Ada punk modern band namanya, gue ingat favorit gue tuh karena dia bawain lagu Ras. Jadi gue setiap band itu manggung di Jakarta, zaman gue di Jakarta gue selalu nonton. Jadi bener kebayang gak sih lu belajar sampai lu lihat konser orang yang cover? Iya, langsung fisik tuh yang lu lihat ya. Mainnya gimana, walaupun nggak kelihatan juga kan jauh gitu, tapi akhirnya memberi motivasi, dia juga bisa, masa gue nggak bisa, walaupun lama banget. Gue asli lama. Gue tuh belajar lama. Maksudnya gue mengakuin ngulik tuh gue lama karena kebayang gue dari SMP kelas 2 tuh gue seneng Ras. Kayaknya baru kelas 3 SMP akhir baru gue bisa punya band cover sama Yuki. Ternyata si Yuki suka Ras gitu. Entah gimana gue akhirnya sama teman-teman SMP sekelas itu waktu itu Klop aja langsung. Bawain yuk, jadi anak-anak SMP yang ngasal-ngasal aja bawain. Akhirnya Covering Ras, cuman covering Ras, nggak bawain lagu yang lain. Iya. Terus tapi karena kemudian SMA pisah-pisah sekolahnya, jadi bandnya juga buyar, bandnya nggak Ras lagi karena Yuki masuk SMA 2, gue di BPI. Ya udah, tapi mulai ngeband band cover juga, tapi lagu-lagunya ya campur. Bukan campur sari tuh. Bukan. Belum ada. Dulu campurnya oplosan. Aduh, dulu. Maaf. Bisa nih. Dulu birit putih ya. Aduh, ampun. Ya udah. Sampai akhirnya ada satu band namanya Sahara, gua yang ngebentuk awal-awal. Sahara tuh lu yang awalnya gua dan Irfan, ada namanya Irfan Harab gitarisnya. Gua ngebentuk band Sahara itu yang akhirnya cuman bawain Ras juga. Awalnya cover doang, nerusin karena memang gua bener terinfluence sama Ras itu, jadi gua pengen bawain itu juga. Si Irfan juga mau, suka gitu. Ya udah kita jalan sempat lama. Tapi sampai di perjalanannya akhirnya capek juga karena pada saat itu di Bandung yang sedang tren musiknya juga akhirnya bergerak terus kan. Rock yang glam rock yang kayak Motley Crue mulai masuk ya, siapa sih, Skid Row, mulai zaman itulah ya, Guns N' Roses, Steel Heart. Nah gitu kan ya, pokoknya dengan gitu. semasa itu kan tiba-tiba yang bawain Ras tuh ya mereka senang. Cuman kita juga pas kita sebelum manggung dan sudah manggung ada band yang bawain itu, anjing orang-orang nyanyi penontonnya karena memang lagi happening kan zaman itu singlong. Akhirnya tadi itu Ras tuh cuma bertiga, kita si Sahara tuh cuma 3 orang beneran, kayak Ras aja bertiga, drum bass gitar, yang main bassnya itu nyanyi. Akhirnya melebarkan sayap, ceritanya udahlah cari vokalis supaya bisa bawain lagu-lagu lain gitu. Ya lah, akhirnya kita
tergoda gitu bawain lagu-lagu yang ya itu. Nah karena udah berempat, udah ada vokalis, berkembang sampai satu ketika kita punya manajer bandnya si Sahara itu orang GMR juga. Bersamaan zaman itu ada festival Lox Lebor. Iya, Lox Lebor. Itu festival musik rock tergila sih di zaman terjaman itu. Iya kan? Tahun? Itu gue tahun 90-an sih. 9 Iya kan? 92, 93 tuh. Gue ikut lupa antara 93 gue. Oh, 93 karena bersama 93. gue. Berarti dia berapa dia setiap tahun. Oh, setiap tahun. Iya. Nah, keunikan si Lox Lebor Festivalnya itu dia tuh setiap tahun adain dia selalu membuat penyisihan di seluruh Indonesia. Sumatera tuh bisa berempat 3 region, Kalimantan, Jawa, pokoknya bener-bener lah Sulawesi, bener-bener dia coba gapai semua. Nah seluruh Indonesia tuh yang mereka bisa rangkum lah ya. Itu di Bandung ya, Cat ya? Enggak. Jadi itu let's say di namanya Sumatera punya schedule sendiri berapa region dibuat berapa aja kayak Sumatera Barat, Sumatera apa. Ngerti kan? Kalimantan Timur, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Benar. Diambil the best dari masing-masing. Region. Diambil dua band. Oke. Dibuat, dikumpulin di acara semifinalis. Nah, semifinalis yang gue ikutin waktu itu di Malang dan Surabaya. Surabaya. Lu utusan dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, si Sahara dapat juara 1 waktu penyisian Jawa Barat. Juara Nah, dan kerennya lagi semuanya itu salah satu ya pada saat itu si band-band yang ikut itu wajib punya lagu sendiri. Wajib. Lu ikut tuh nggak bisa lu nggak punya lagu sendiri. Satu atau satu, ada minimal satu aja. Satu. Satu Minimal lagu satu. sendiri. Keduanya boleh lagu rock Indonesia Covering apa siapa? saja. Apa aja gitu. Covering apa gitu ya. Jadi satu lagu sendiri, 2 lagu band Indonesia apa saja. Tapi dia sudah memberi list nih yang kira-kira lu kalau mau gitu. Oh, tinggal pilih aja. Ya. Akhirnya kita ikut. Nah, dari setiap region itu kan 2 band pada zaman gua. Iya, Kebagian kita di Malang. Di Malang itu adalah untuk semifinalnya. Semifinal kalau nggak salah kekumpul tuh bisa antara 22 apa 28 band lah ya dari setiap region itu. Gua lupa jumlahnya. Itu semifinal. Untuk diambil 10 finalis. 10 finalisnya mainnya besoknya langsung di Surabaya. Jadi berasa band-bandnya tour banget berasa gitu. Iya. Nah, yang masuk 10 finalis, lu mau juara apa kagak, pasti rekaman satu lagu yang ciptaan lu sendiri itu. Gitu. Jadi setiap kaset festival rock Lox Lebor tahun 91 umpamanya. Itu ada 10 finalis tuh band-band Indonesia yang masuk 10 finalis dengan lagu-lagunya sendiri. Tahun berikutnya begitu. Jadi waktu zaman itu untuk targeting rekaman itu ikut Lox Lebor tuh memang bener lu masuk 10 finalis walaupun lu nggak juara 1, nggak juara 2, juara 3, lu nomor 9 juga lu pasti rekaman. Dan itu goalnya para saat itu para musisi saat itu gitu, goalnya ke situ. Maksudnya bisa yang dibilang, ikut kompetisi itu gitu. Ya, ikut kompetisi itu pasti goalnya pengen juara, pengen dapat rekaman itu karena Iya. Karena jadi gini, di zaman Sahara itu gue mengalami masa dimana kayak kalau lu udah rekaman, lu punya kaset gitu, itu kayak kasarnya bandrol lu naik gitu. Bandrol bandnya naik gitu. Okay. Mau cuman kelas daerah, kelas Jawa, kelas Kalimantan atau kelas Indonesia ya. Itu memang mengangkat bandrol buat si bandnya. Gua ikut kemarin, gue sebenarnya tuh ada kasetnya bener-bener gitu dibayar dan waktu rekaman tuh dibayarin semua. Mau band yang dari Medan itu dibayarin transportnya, bandnya 5 orang dikasih tiket PP 5 orang. Gitu ya. Dikasih jadwalnya, kalau nggak salah satu lagu kita dikasih 3 shift rekaman untuk satu lagu. Penginapannya, makannya dikasih semua. Gila, jadi kalau gue ngebayangin, gila kita di Bandung ya cuman segitu lah ya transport. Gila kalau kita nanggung juga yang dari Bali, yang dari Kalimantan, yang dari Medan. Ya, maksudnya zaman itu sampai sekarang pun transportasi kita kan mahal ya. Iya. Jadi ya memang akhirnya diakuin zaman itu
like it or not banyak juga yang nggak suka, maksudnya apaan band kok di festivalin gitu, kok band di kompetisiin, masa musik di kompetisi, sesuatu yang terlalu subjektif gitu, maksudnya lu artinya kan suka atau tidak suka gitu. Karena itu selalu menjadi argumentasi kan antara musisi, antara siapapun gitu. Gimana mungkin sih lu mengkompetisikan musik art gitu. Cuman ya ada itu gitu ya, kita maksudnya pada saat nggak peduli lah, maksudnya gue mah bukan itulah gitu. Akhirnya ya udah kita dapat di situ, pokoknya Sahara tuh zaman gua dapat 2 kali masuk 10 finalis si Lox Lebor. Yang pertama si Sahara sendiri dapat juara ketiga untuk as a band. Terus pemain bassnya Ahmad Sebastio waktu itu dapat the best bass player. Nah yang keduanya tahun berikutnya si Saharanya masuk 10 finalis, tapi kita nggak dapat 1, 2, 3, tapi gua sebagai drummer dapat best drummer. Ini yang ditunggu-tunggu. Oh itu, nungguin itu, oke. Terima kasih, sampai jumpa. Sahara ini sampai kapan nih ininya nih umurnya? Oh ya, gua Sahara sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Nah akhirnya ada momen vakum. Vakum, si Sahara itu vakum. Di secara bersamaan si Yuki Bembeng sama Trisno sedang ngeband juga, sedang membuat demo lah, membuat lagu. Ada project lah ya. Tapi karena memang gua sama Yuki tetap berteman, akrab, akhirnya si Yuki waktu itu bandnya itu pokoknya dapat alat-alat dari Coca-Cola Bandung. Jadi Coca-Cola Bandung tuh punya, dulu tuh di zaman itu Coca-Cola Bandung tuh punya band namanya band Coca-Cola. Jadi itu dia kayak wah nih band bagus nih, sama dia kayak di support, kayak di endorse. Tapi di endorse-nya bukan kan Coca-Cola, masa lu dikirimin Coca-Cola tiap jalan minum Coca-Cola. Jadi ngebandnya jingle Coca-Cola. Coca-Cola. Tapi dikasih alat. Jadi si Coca-Cola tuh punya alat satu set komplit. Satu alat komplit tuh bener-bener alat band dan sampai sound system buat keluarnya gitu. Ya kecil sih, cuman buat latihan tuh, buat acara kawinan doang mah udah kenceng banget gitu. Dapatlah si bandnya si Yuki itu disupport itu jadi band Coca-Cola. Si Yuki bingung mau naruh alatnya di mana karena dia tahu di rumah gue emang ada studio di Bandung. Dia ngobrol sama gue. Studio reverse itu ya? Iya, studio reverse itu yang kurang itu. Tapi zaman itu belum ada reverse. Iya. Reverse. Si Yuki bilang, "Cat, gue gini, gimana kalau gue naruh alat sini di Sahara? Boleh pakai juga latihan bareng." Tapi kita juga latihan, oh boleh juga karena waktu itu emang gue punya alat, punya studio tapi alatnya kurang, maksudnya nggak cukup, belum mumpuni gitu. Nggak nikmat gitu. Kalau latihan tuh masih ada yang kurang, Pak, terutama vokal karena pasti ketutup sama yang lain. Wah boleh lah, bayar listrik gampang lah, sawer kan maksudnya kehitung lah ya. Ya udah dari situ mereka buat demo, latihan juga, ya Sahara juga berlatih, tapi karena lagi vakum jadi lebih sering si Saharanya si pas bandnya yang latihan. Oh itu udah pas band? Udah pas band namanya. Namanya udah pas band. Namanya udah pas band. Udah pas band, tapi belum punya lagi buat demo. Lagi buat demo. Sampai karena studio gua peredamnya jelek, jadi bocor kan kalau di luar lagi nongkrong kayak gini kedengeran aja gitu. Oh, ini lagu siapa kan, kalau lagu lagu Skid Row, gue tahu lagu Skid Row nih. Oh lagunya apa, Halloween lah umpamanya, atau Red Hot Chili Peppers. Sampai satu ketika tiba-tiba si Yuki bilang, "Cat, bantuin gue lah beresin demo." Loh kenapa, emang kan si Harry ada? Iya si Harry-nya dia baru lulus Unpad Pertanian dan langsung dapat kerjaan. Oh gitu. Kerjaannya di Tangerang, maksudnya dari Bandung ke Tangerang waktu itu tuh transportasinya yang masih problem gitu, maksudnya. Iya benar. Kalau dia mesti pulang pergi gitu. Iya. Akhirnya ya udah deh, gua cabut ke si Harry. Si Yuki minta tolong itu. Oke lah, ayolah, gue denger kok, gue sering denger lagunya yang ini bukan, yang gitulah nadanya. Iya benar. Ya udah. Akhirnya gue nyelesain demo itu 2 lagu kalau kita awal lagu. Tapi dari situ karena akhirnya gue latihan juga
ngebantu kalau manggung. Oh. Karena nggak ada drummer kan, manggung 17-an ya, begitu Iya, masih iya. 17-an ya di Oke, kampus-kampus 17-an. Berarti singkat cerita adalah yang dari tadinya lu ngebantu sebagai auditional Nah, dijadikan Iya, gua yang pengen malah masuk ke pas pas. band. Gua yang pengen masuk sampai mereka sendiri anak-anak tadinya kaget sih anak-anak pasnya. Udah nggak enak karena kita semua temenan kan, kenal bukan nggak kenal gitu, Iya, bener-bener iya. kenal main hari-hari kalau nggak ngeband juga sama Ahmad sama anak Saharanya. Iya, iya. Ya mereka nggak enak juga, ini kumaha gimana lu sama anak-anak itu? Enggak, tenang aja, ntar gue ngomong. Nah, akhirnya gue selesaikan semuanya. Dan lu si keluar awal apa namanya? Si pas band ini itu udah single atau udah langsung album? Belum ada. Yang apa yang gambar Oh. boneka itu? Itu Yang mah awal. album. 17 Itu langsung Agustusan. Itu enggak, jadi sebelum itu masih Wah, ada mini 17 album. Yang Sebelum mini dia album manggung, masih buat demo dulu gua keluar. Jadi gua keluar dari pas itu. Sorry, Sahara. gua keluar dari Sahara itu, si Sahara udah punya sign kontrak 3 album untuk rekaman. Di saat gua ngomong, enggak, gua mau ke pas aja. Gua bilang gua kayak lebih cocok. Padahal kesini. itu udah ada kontrak sama si Sahara sama si Lox Label itu. Si Ahmad tuh bawa kontrak itu. Terus gue ya udah lu jalan aja pakai nama Sarah nggak apa-apa, no problem, tapi kayak gue kepas deh. Gitu. Akhirnya ya sejarah berjalan, ya udah kejadiannya Sahara sampai sekarang masih ada ya, Masih gue ada, ya. sama pas. Oh gitu. Lebih ke apa lu milih ke pas itu lebih ke genre atau Lebih ke apanya? apa ya, ke ini musiknya ya, maksudnya gue lebih cocok gitu. Iya, Kayaknya ke lebih genre enak. musiknya Ke berarti genre ya. musiknya lebih ke passionate apa ya, karena Chemistry lah kalau bahasa chemistry sekarang ya, ya. chemistry-nya ya. dapat gitu ya. Aduh, ini ugal-ugalannya Iya, iya. dari situ, sesimpel itu. Oh gitu. Ini di mana? Yang apa sama pas band? Yang terapalah gitu pas begitu lu show gitu. Oh, banyak sih kalau itu ya. Yang maksudnya yang ancur-ancuran gitu, yang paling ngaco gitu ada. Tapi yang paling ini banget lah, yang paling happening lah, gitu yang ya. paling, bukan, jadi begitu lu naik apa stage gitu, lihat masa tuh ini nih gitu. Banyak sih. Wah, berarti hampir semuanya ya kan? Hampir semuanya begitu pas band show kan. Apalagi di awal-awal ya, Bam, ya karena kan? akhirnya yang chaos pas band itu, yang gue berasa banget chaos itu malah di awal-awal ya. Di awal-awal pada saat masih baru mini album keluar. Mini album baru keluar. Karena di situ berasa banget, kalau buat gue pribadi, gue merasa itu transisi antara musik rock yang memang glam rock yang skid row, Iya. yang model-model seperti itu, Halloween, speed metal gitu ya, speed metal, heavy metal sedang digandrungi. Terus mulai berubah masuk ke rock yang contaminated, yang kalau kita bilang rock alternatif lah ya, kayak Red Chili Peppers, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden gitu. Jadi Stone Temple Pilots. Jadi emang masa itu berasa banget. Berasanya adalah pada saat kita manggung, kita nyanyiin lagu, mamanya waktu itu kita suka bawain covering Fate No More. Orang-orang tuh nggak semua tapi sebagian tuh yang tiba-tiba lari ke depan. Wah, jadi kayak, oh ini anak-anak alternatif nih yang tahu lagu gitu. Jadi berasa Satu pokok semua pokok. satu pulang semua pulang. Jangan, nggak asik kalau kayak gitu. Dan lu kan sempat keluar ya dari pas kan, sempat keluar terus dan masuk lagi, dan sekarang pas band jadinya 2 drum mer. Bener kan? Jadi kayak Genesis dong. Itu ngaturnya gimana tuh, Chan? Ngaturnya Genesis zaman dulu tuh. Ngaturnya akhirnya pertama sih kita ngatur dari playlist ya. Playlistnya maksudnya ini lagu yang si Richard mainin, ini lagu yang si Sandi mainin. Zamannya kan emang eranya, gua kan ada 4 album. Terus 5, 6, 7, 8, 9 Sandi. Jadi akhirnya kan, tapi nggak semua itu menjadi playlist di live kan, akhirnya ditarik kan. Kita main antara, biasanya kita buat playlist tuh 16 laguan gitu kan. Nah udah 16 lagu itu kita buat pergantiannya. Tapi biasanya di nomor 1 dan 2 double drum. Di tengah, di antara playlist itu ada yang double drum, dan closing pasti double drum. Biar berasa juga sih, biar berasa memainkan
emosi ritme penonton juga. Kalau double drum terus Nggak ada. awal-awal masa nggak ini juga gitu, Iya, nggak apa ya, pokoknya nggak dapat formulanya gitu, Nggak dapet kayak formulanya. malah kurang paten gitu. Luar biasa ya. Di masa-masa ya sebutlah pandemi nih ya sekarang nih kan, itu jadwal show ini dong ya. Wah nggak ya, yang gue inget sih kalau gue di pandemi ini 2 tahun ini si Pasben kayaknya cuman udah mau 2 tahun kan ya. Iya 2 tahun. 2 tahun. Cuman manggung 2 kali ya. Dan itu pun ini ya, Virtual? virtual. Oh, betul. Playback, maksudnya kita taping terus di play di either di yang satu di TVRI, satu lagi itu acaranya Helprin yang di airingnya di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube. Jadi cuman gitu doang banyaknya akhirnya. Iya iya. Tapi keren sih, keren banget. Keren. Jadi emang macam-macam ya orang untuk memulai itu ya nggak Suatu karir disangka-sangka ya, juga. suatu karir iya, ya. Melakukan sebuah karir atau sebuah perjalanan itu ya emang di luar nalar kita ya tiba-tiba. Iya. Kalau Richard kan tertarik sama drum. Kenapa dia ingin main drum? Karena dia lihat Si marching band ini di setiap sekolah hari. dulu setiap Enggak, hari. setiap hari di rumah. Sampai keren. jadi seorang drummer handal. Oh, ya pas kan? band lo gila. Ampun. Ya gitu deh. Ada dong. Kan dia jadi cameo. Yang loncat-loncat di Iya, video iya, klip iya. itu. Aku Iya. Oh, dia tak ada. pernah mengerti. Oh, ini salah satu bintangnya. Salah satu Bintang cameo. Extras. Bintang cameo. Ekstrasnya bener-bener anak skate. Ya. Yoi. Bener-bener sampai sekarang. Oh, thank you. Ron. Tapi Oke, biasanya thank you dulu. kalau video klip gitu dari nariknya tuh kebanyakan dari komunitas ya. Ya waktu itu sih sebenarnya waktu yang kalau ngomongin video klip impresi lah ya. Akhirnya dari kan apa sih yang ngobrolin apa sih format gimana nih video klip mau jadi gimana, akhirnya salah satunya adalah pengen ada kayak berasa di panggung live yang kita buat di Taman Mini Taman Lalu Lintas Bandung. Lintas Bandung. Jauh ya. Tahun berapa itu lupa ya? 95 ya? 94 94 ya? 94 ya? Enggak, 95 96 lah. Siapa? Gue juga lupa yang ngomong waktu itu ya. Udah Taman Lalu Lintas aja. Gue juga lupa siapa yang kasih tahu dulu. Jadi di dalam Taman Lalu Lintas itu ada taman kanak-kanak. Oh gitu. Iya, itu kan taman Ade Irma Suryani, taman Lalu Lintas itu namanya. Iya, Di dalamnya itu ada taman kanak-kanak. Jadi playgroup lah kalau kita ngomong playgroup sama Iya. kindergarten. Di tengah-tengahnya itu ada ruangannya bulat. Sudah ada panggung permanen. Panggungnya tuh cuma segini lah ya. Segini lah ya. Iya, Segini lah ya. meja ini. Panggungnya buat panggung anak-anak gitu. Tapi beton udah jadi pas kita ngeliat. Oke juga. Maksudnya ngumpulin orangnya nggak usah banyak. Bayangkan di RRI lu ngumpulinnya mesti minimal 500 orang. Iya. Kita nggak bayar, kas konsumsinya tetap aja 500 orang konsumsinya. Udahlah di sini siapa yang anak-anaknya? Misalnya budak skate lah ya mau ya. Akhirnya ya udahlah khas-khas anak skate. Gua nggak tahu lah. Yang datang anak skate, anak desain di tenas, Ada anak ITB, ITB ya. sama STC kalau nggak Iya, salah. Iya, pokoknya begitu. Pokoknya ya lingkungan networkingnya itu nggak Lingkungan. jauh gitu, networkingnya gitu. Jadi pas datang udah musiknya, gue rada emang kita datangnya rada malam karena ngejar malam kan biar Iya. gelap. Anjing loba gitu. Itu pertama kali gue ke Taman Lalu Lintas malam. Itu persiapan tuh gitu jam berapa? Jam 10 pagi. Udah nongkrong di TL udah main. Jam 10 pagi. Udah orang yang apa, jadi ada siapa yang namanya Pecung kalau nggak salah, masih ingat ya, Pecung ada gitu. Sekarang dosen ya, dosen di gondrong ya, pokoknya gondrong dicat di warna-warnain, pokoknya di warna-warnain tuh mereka, kayak gitu. Wah, Itu, tapi emang kita sih pas band terima kasih banget tuh dengan semua ekstras itu karena apa ya ekstrasnya yang bener-bener tahu harus ngapain gitu, gitu.
Jadi bang, pas yang kita dijadiin ekstras di situ ya, kita nggak berasa dijadiin ekstras, tapi kayak berasa dijadiin kita nonton pas band. Iya. Dan drummernya adalah teman kita gitu. Ya. Duk-tak, duk-tak, duk-tak. Sekarang si pas band sekarang ini apa dan gimana nih mau ke depannya si pas band? Pas band sekarang ya di pandemi ini, pokoknya terakhir kita kan memang udah rilis nih album, mini album ya, Mini album album. yang ke-10 udah rilis. Rencananya sama-sama VMC Music Record, label VMC. Ya. Cuman memang kebetulan anak-anaknya lama ngerjainnya. Maksudnya dalam artian tiba-tiba kena pandemi gitu. Banyak kendala-kendala yang di luar nalar ya. Iya. Jadi saat pandemi akhirnya pihak labelnya juga menahan dulu. Aduh, berubah semua kan, changing kan. Plan-plan tuh udah berubah banget. Sampai akhirnya ya udah mereka memastikan ya udah rilis lah. Kayaknya mereka juga kalau nunggu pandemi beres juga kapan rilisnya. Iya. Udah akhirnya jalan, dan memang nggak maksimal sebenarnya kalau mesti diakuin, nggak maksimal karena memang keluar di pandemi, nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan untuk promosi ya, karena batasan-batasan. Oh, maksudnya tidak maksimalnya di bagian promosinya lah ya, Promosinya. bukan di bagian Iya proses lah. Bukan. dalam recordingnya itu Recordingnya bukan ya? juga lama, tapi kan Oh. itu terjadi sebelum pandemi gitulah, kasarnya recordingnya. Sudah mulai dicicil dari sebelum pandemi itu. Tapi memang kita juga lama mengerjakannya, sampai akhirnya pada saat sudah beres kasih rilis, pilih-pilih lagu, karena kita untuk mini album itu sebenarnya tidak memberikan 4 lagu tuh, enggak 4 lagu yang kita ajukan, jadi gue lupa ada 6 atau 8 lagu untuk menjadi 4 lagu, itu CMC yang memilih bersama-sama, tapi proses itu ternyata cukup memakan waktu, sehingga akhirnya tiba-tiba dang gitu corona. Jadi ya semuanya kan memang nggak ada yang menduga lah ya. Iya. Tapi akhirnya Rilis juga lah ya. Rilis. Tapi Ya kita sama-sama berdoa aja supaya pandemi ini segera selesai. aduh, amin banget itu. Supaya apa yang kita kita mau lakukan nih, yang nggak bisa terwujud sekarang, ntar bisa terwujud. Nah, itulah maksudnya. Maksudnya itu. Kopi. Aduh. Ya gitu. Kopi lu kok Iya ini begini. apa sih? Nah, fan ya, fan ya. Ini ada apa? Iya nih, ini kopi latte apa? Luijang. Apa? Iris. Lumajang. Lumajang. Jangan-jangan lo majang air sih. Dikasih setitik. Jadi seperti itulah pokoknya intinya. Nah, fan. Ya minimal lu kan pasti pengen main skate lagi dengan bebas. Of gitu. course. Pas banget nih ngomongnya dah. Iya, Nah. Ini ngebuka banget nih. Buka banget loh, bridgingnya dari dia, ya kan, bridgingnya luar biasa. Sekarang mungkin yang sekarang di era yang tadi kita bilang, di yang lahir tahun 2000-an sampai yang baru lahir di 2007 mungkin ya. Mungkin nggak kenal. Iya, Ya, 2007 lah. Sampai 2007 mungkin nggak kenal sama Richard gitu. Richard siapa? Richard Muter gitu. Siapa dia? Kompak dia. Orang tua semua ternyata. Mungkin sebenarnya mereka ini pernah ketemu, iya kan? Iya. Mungkin di skatepark mana, mungkin di acara mana, Atau di gigs mana, acara gigs mana, iya, tapi iya. nggak kenal. Benar. Ini siapa sih nih? Gitu. Richard Muter bisa dibilang adalah sebagai mentor gua dulu, iya kan? Jadi kayak sebuah panutan, ya kan? Oke. Dalam bermain skateboard. Masa sih? Iya kan? Dulu tidak ada sebuah media yang segampang sekarang, ya kan? Dulu gue cuma bisa lihat fotonya. Iya. Itu pun susah. Iya. Harus Buram. bukan buram tapi susah yang kayak
gue harus ketemu, gue mau lihat fotonya dia itu, gue harus ketemu fotografer atau orang yang motoin Richard. Punya koleksinya. Yang lah punya ya. koleksi fotonya Richard ya kan. Iya. Seperti itu. Tidak segampang yang sekarang, dan itu kan wah dengan takni yang setgrab. Oh, zaman-zaman dulu zaman jumping kan, zaman Iya, jumping. zaman-zaman Gue jujur ya, gue jujur gue ngelihat Richard main skate itu agak jarang. Iya. Karena lebih ketemu tuh lebih apa Gua lagi Richard ngeliput, mungkin meliput, Iya, ya motret, kan? video. Oh gitu. Tapi untuk apa ngelihat secara langsung Iya, gitu iya. Richard main lama gitu itu jarang. Iya. Nih, panduan badan gua nih untuk badan ya. Iya kan badan berat. panduan badan gua dulu ya kalau lihat orang main transisi ya. Richard ya kan, satu Richard. Kedua Erwin. Ada Erwin Bandung nih. Iya, tahu gua tahu. Charman. Chairman. Iya. Tiga Sandy. Oh Sandy. Sandy. Nurdi. Kalau gua lihat seorang Sandy untuk speednya, ya kan, sikat. Iya. Kalau Erwin keluasannya. Iya. Di Richard ada semua. Aduh, Yang kayak wah apa sih? sangar ya, wak, tapi yang stylish. Iya. Itu yang badannya gitu. Iya. Wow, gitu. Sekarang kita ngobrol loh. Dulu sih kita ngalang lagi main. Ini si anjing. Sejak kapan nih seorang Richard Muter ya kan, memulai skateboard di kehidupannya gitu? Kehidupan lo. Berat gak gue? Gue cabut lu. Orderan datang orderan. Belum lupa. Sorry, gue mesti grab dulu grab. Res. Jadi sejak kapan nih? Gue juga kurang ini sih, kurang tahu gue. Maksudnya? Awal Masa lu nggak tahu? Awal mainnya gue belum tahu. Oh gitu. Gue kejadiannya sebenarnya kalau mau di Kalau ada kejadian ada TKP dong. iya. Anjing. Ada. Ada ya, ada TKP. Semua bermulai di Boreksa juga. Oh, Di waktu oke. gue kecil juga. Jadi kalau ngomongin skate, gue nggak bisa ngomongin gue waktu main sudah mulai zaman era papan fishboard ya. Karena gue sudah akhirnya memang gue sudah bisa main skate atau sudah main skate. Pertama itu kurang lebih kelas 4 atau kelas 3 SD lah. Tahun? Anjing. Aduh, PR banget ya. Tahun ya. Aduh. Tahun tar dulu ya. Gimana tuh ngitungnya tuh? 8 Gua lulus SMA 88. Kurangin 6 dulu aja deh. kurang 88 berarti 82. 82 kurangin kurang lebih 2 atau 3 tahun lah. 80 80, 79. 79 80. Janganlah terlalu tua. 80 lah, 80 aja deh, 80 lah, ratain aja. Ya, 80 TK gua. Oke. Ah, 8 pokoknya gua kan 4 SD lah ya kan. Iya. Pokoknya waktu ketika gua ulang tahun, waktu itu nyokap gua, keluarga gua lagi happening main tenis semuanya. tenis. Iya, Bokap di gua. zaman itu tenis itu sebuah Olahraga Orang sport elit yang- loh. Orang Pokoknya- elit loh yang main tenis Iya. loh. Gua ulang tahun, aku mau raket tenis lah, karena gue lihat ada beberapa anak kecil pakai raketnya kecil, kok raket tenisnya lingkaran lebih kecil. Lalu ngomongnya aku ya waktu itu. Aku Enggak. tak pernah Mah, gue. mengerti. Aneh ya. Ngaco nih. Parah emang. Enggak lah. Duduknya sinian aja. Aduh. Jadi deh gue di ayunan deh. Iya, terus. Oh iya. Ya udah, jadi akhirnya gue ulang tahun waktu itu kita mau ke toko, ada toko olahraga di Bandung, namanya tokonya toko Celebes di Jalan Tamblong kalau nggak salah. Tamblong Celebes. atau Naripan ya gue lupa. Toko Celebes. Center Point bukan? Sebelahnya PD Rasa, suka es krim dulu. PT Rasa. PT Rasa. Oh, iya. Satu halaman tuh sebelahnya. Oh, oke. Tapi sekarang udah nggak ada kan kalau Gua sekarang? nggak tahu, kayaknya nggak ada. Nggak ada, tinggal PT Rasanya doang, Ah. tinggal tokonya doang. Itu dulu sebelahnya ada toko olahraga Celebes. Kesana lah. Hmm. Milih-milih dapat udah ada
raketnya. Iya. Tapi dulu beli raket masih belum ada senarnya kan. Iya. Jadi Iya. kalau beli Iya. Raket doang. Masang frame senar. doang. Tapi sampai sekarang juga begitu. Begitu Dik. ya? Oh, Kalau gua nggak misalkan tahu. yang merek gitu. itu Ah. bermerek selalu kayak begitu sampai sekarang. jadilah dapat ini, pasanglah senarnya. Dah zaman dulu kan masih manual masangnya, bukan pakai mesin ya. Gue pokoknya lama lah. Iya. Nah, sampai si toko itu udah malam tuh, tokonya udah tutup. Hmm. Tapi tinggal customer itu tinggal nyokap bokap gua sama gua aja gitu di dalam karena lagi nungguin senar. Lu bosan gitu nungguin. Gue jalan-jalan lah, gue ngeliat-liat toko kan. Ada lagi majang skateboard kecil plastik, pennyboard lah kalau Penny, kita iya. display. Di display gitu, segini display. palingnya panjangnya. Iya. Iya, Kecil pennyboard. gitu. Ih, warna-warni gitu kan, kuning, biru, merah. Lu ambil warna apa? Biru. Oh, biru. Oh, biru. Cowok. Wih, kata gua, apa ini skateboard, bannya lebar gini kan, masih lebar-lebar gini, segini nih lebar. Iya. Ini skateboard, oh ini dijual karena tadi nggak ada kan. Iya dijual, tapi ini baru besok katanya, maksudnya salesman ini buat besok kayak rilisnya gitu, rilis partinya lah. Iya. Oh jadi malam itu pas dipajang buat besok buka tuh udah ada di sini. Langsung lah gue bawa yang biru ke nyokap bokap gue yang lagi nungguin di kasir tempat senar. Masih kecil kan. Mami, Dedi, gue nggak berani nyokap yang gue lah, gue lebih galak. Dedi, aku nggak mau beli raket tenis. Oh, kenapa? Aku mau beli ini aja. Loh, apa itu? Skateboard katanya. Kenapa beli itu? Kamu bisa main? Ya biasa orang tuanya. Nggak bisa. Terus ngapain ini? Enggak, aku mau ini enggak, pokoknya gue kekeh. Iya. Akhirnya udah nggak jadi. Ya, yang kebayang masang senarnya. Belum selesai, masih setengah gitu kan. Gimana nih? Pasangnya manual pula ya kan, yang pakai meja gitu. Iya. Tarik gitu kan. Dia nggak dapet cuan tuh dari pasang senar. Nggak jadi dapet persekot. Anjir, parah. Udahlah, gue pulang tuh naik mobil, nyokap bokap gue mukanya gue di belakangnya senang. Nggak bisa, asli belum bisa. Oh belum bisa Belum itu? bisa. Dan belum pernah juga Belum ngerasain pernah sama nyobain. sekali. Oh, belum pernah nyobain. Belum pernah sama sekali. Ngelihat video gitu apa gitu? Nggak ada video. Pernah. TVRI. Enggak, Oh, bukan. Video. Ini cerita aneh lagi. Ah. Jadi kantor bokap itu perusahaan minyak Amerika. Entah gimana, satu momen tiba-tiba bokap gue bawa apa ya namanya? Kita ngomong video player ya. Video player. DVD. Bukan. Enggak dong. Enggak ada DVD. Masih pita. Iya. U-Matic player. U-Matic player. Langka tuh. U-Matic player. Raw lagi. Oh, yang itu yang segini ya? Enggak, kasetnya segini gedenya, Kaset gede. tapi tebel segini. Iya, Pokoknya paling zaman itu sih, gue ngeliatnya gede karena waktu itu belum ada perbandingan. Gue belum juga gue udah lihat ini apa kaset apa Betamax sudah ada, Betamax sudah ada. Tapi gue sendiri secara keluarga waktu itu tidak punya di rumah. Cuman dan itu sudah happening. Nah entah kenapa karena proses happening itu kali bokap gue ngerasa dia mau beli nggak mampu atau apa gue nggak ngerti. Tiba-tiba dia bawa U-Matic player sama TV-nya satu set sama banyak kaset U-Matic player. Nah itu tuh entertainment mereka yang pada saat itu di sana, kebayang tahun itu gitu. Kan belum ada internet, belum ada apa-apa. Benar. Dalamnya itu program-program TV Amerika yang direkam ke situ. Nah di situ tiba-tiba Ada skateboard. ada iklannya, kerekam juga iklan-iklannya. Iya. Apa sih? Ya kayak kita mana suka siaran niaga zaman dulu Taman TV kan. Iya. Iklan Tahu itu. semua. Iya. Tahu emang mana suka. Lu jangan iya aja, coba apa jelasin. Coba mana suka niaga, coba lu Mana jangan. suka siaran, Coba yang mana? Mana suka siaga? Yang acara itu iklan-iklan. Terus acara TV dibilang iklan. Wah, lu di-cut lo sama TVRI. Pokoknya itu dah ya. Alasannya. Anjing kacau nih dua anjing. Siapa kamu?
Kacau. Iya, gua tahu iya. Ya itu. Oke. Lanjut, Cat. Iklan lah itu ya, iklan. Kan Amerika iklannya aneh-aneh, tiba-tiba showroom Iya. mobil ada gitu. Ada. Iya. Ada iklan Es krim. bukan, gue lupa, tapi bukan Coca-Cola, Pepsi kayaknya. Pepsi. Pepsi. Oh, Iya, Pepsi. Dia main di snake run. Skate Oh, iya. terbang-terbang, main skate. Oh. Gue nggak tahu siapa, anjing itu main skate. Jadi terakhir dia terbang, lagu iklannya jadi kayak 30 second, 30-15. Terakhir itu jumping ke depan kayak nabrak kamera. Set, langsung di freeze keluar Pepsi. Gitu. Keren. Itu iklan paling gue suka karena kan wah, terbang-terbang gitu kan. Gue belum bisa main skate juga. Nah, waktu gue lihat si Selebes masang pajang itu, ting kepala gue tuh yang anjing, ini yang terbang-terbang pakai ini. Walaupun yang di situ papannya udah gede, papan kayu yang fishboard. Udah fish shape. Wah, jadi ya itu akhirnya belilah itu. Di mobil bokap nyokap gua kesel kan pulang ke rumah. Lagi kesal. Ya udah sampai rumah gua duduk lah, biasa lah gitu kayak anak kampung. Seneng aja seneng. Mulai dikata-katain kan, yang lain maksudnya nyokap bokap gua mungkin kesel juga dalam artian cuma dipakai duduk doang, maksudnya ngapain ya, beli tenis main lah. Jadi kayak sialan gua mesti belajar berdiri nih. Jadi gitu kasih kan. challenge berarti. Udah lah beli, nggak bisa kan pakai sepatu terlalu kecil kan, akhirnya emang nyeker kan papan itu, makanya nyeker jepit gitu pakai jempol jari gitu Gini. walaupun udah ada tailnya naik dikit kan, tapi dikit banget udah ada. Ya udah belajar bisa jalan sampai lucu nih di depan rumah gua tuh di Boreksa gua itu yang gua bilang tadi teras yang ke atas itu. Untuk naiknya tuh sebelah sono tangga, tuk, naiknya kan 2 kan, dari sini bisa, dari sini di teras. Iya. Di sini tangga full. Yang sebelah sini karena yang punya yang tengah itu punya motor, sama dia tangganya cuma setengah lagi kayak banks supaya motornya bisa naik. Iya. Kalau turun juga Iya. dan cukup jauh. Dari situ gua belajar. Ini gimana caranya? Duduk dong, nggak berani dong. Gila. Belum berani berdiri Nggak itu. bisa juga, nggak bisa. Cuman akhirnya itu hiburan gue di situ, set kayak karena langsung turun langsung tembok, lu mesti belok kan gitu kan. Itulah mulai lucu seneng. Ya udah, tapi gue berhenti karena itu lahernya tuh Bearing. kita ngomongin zaman dulu laher ngomongnya bearing bearingnya tuh yang masih ngonci sama spacer nyatu gitu, Iya. kiri kanan gitu. Koclak, udah jelek lah, nggak enak. Koclak. Oh, koclak. Gojlek. Udah gojlak, udah nggak enak lah, udah ngaco sampai pelornya keluar gitu. Apa sih pelornya? Apa sih ball bearingnya tuh keluar udah rusak aja. Ya udah akhirnya aku nggak bisa. Nah udah, setelah itu umurnya cuma segitu, Cuman di momen-momen tahun-tahun tersebut tiba-tiba ada saudara gua dari Jakarta ke Bandung bawa skateboard yang udah gede, udah wood, Alpha, gue yang pakai Alpha, karena di grip tape-nya Alpha gitu, bawa skate, gue bingung nih, si Chris bawa ini ada apa nih, Chris? Gue mau pertandingan besok, pertandingan skateboard, di mana di ITB, jadi gue pada momen ada satu masa waktu itu, pokoknya ada pertandingan skateboard di ITB aja. ITB atau Surapati? Di ITB. Di ITB. Anak ITB yang ngadain. Jadi di ITB itu kan kalau depan kampusnya itu kan jalan raya. Tapi kalau lu lihat dari depan kampus itu ada jalan, kalau dari Dago belok, ini jalan depannya ITB, ada belok kiri, turun jalannya. Nah, itu yang gue jatuh. Nah, di jalan turunan itu dibuat pertandingannya. Jadi pertandingannya itu ada starting, pakai rems gitu, turun, dia mesti slalom. Cung slalom, pertandingannya cuma gitu, slalom. Iya. Terakhirnya finish lu mesti loncat, apa sih sebutnya, loncat jam gitu. Hippie jam, cet, das, baru finish, dihitung waktunya. Oh gitu. Nah, gitu. Dia tuh paling cepat siapa, tapi kalau kon jatuh dikurangin kali ya, poinnya lu, konnya jatuh 2, koin berapa, gue nggak ngerti lah, waktu itu gue masih kecil, cuman gue akhirnya merhati, pertandingannya gini, zaman itu, akhirnya nempel gitu kan, gini mainnya, oke. Dan sedikit freestyle ya, waktu itu ada freestyle gitu yang kayak roti bulat lah, freestyle roti bulat gitu, cuman
tidak pakai papan kecil, waktu itu masih pakai papannya tetap yang si fishbowl gitu. Nah pas SMA tiba-tiba temen gue ada si Bara, gue kelas 1 SMA tuh, Cat, ke rumah gue ada film bagus katanya. Wah, ini film apa? Film skateboard. Anjing, film skateboard, film apaan? Ayo, ternyata film trashin. Gawat. Ori tuh, ori Ori banget yang main juga kan gokil semua kan. Ori banget. Dan gue nggak tahu saat itu siapa aja yang main, cuman kan saat kita mulai main skate, mulai baca-baca, ternyata oh di film itu tuh ada si ini sebagai stars bintang-bintangnya gitu, karena anak skate beneran. Dari situ, keren gini. Dan ternyata teman gue si Bara itu dia udah beli papan skate juga, udah beli papan Gramedia, komplit. Yahoo, nggak tahu lah apa tuh merek itu, Yahoo. Mereknya Yahoo. Bukan Yahoo. Bukan Yahoo ya? Yahoo. Kalau nggak salah Gmail deh. Aduh. Ya gitu deh. Nah dia punya kan, temen gue anjing udah punya si Bara beli. Jadi dia ternyata udah punya film itu beberapa hari lah nyewa, terus dia beli skateboard kayaknya, terus dia mau nyombong ke gua, ke anak-anak lah, teman-temannya waktu itu. Nah, langsung dia main, kita main dah di garasinya dia gitu, main dia. Tapi dia berdiri jatuh. Akhirnya dia capek, hese. Lu nyobain Cat. Wah, gua nyobain. Karena gua udah pernah TikTok, tek dulunya kan udah bisa kan? TikTok. Miau. Iya, udah pernah nyobain kan waktu itu. Ya udah pas gua naik, yang potret atau landscape? Anjing. Landscape lah. Biar iklannya enak keluar. Ya udah, akhirnya pas gua nyobain, ya gua karena udah bisa aja cuman cuman akhirnya udah jalan, ya udah gua bisa tektok muter gitu udah bisa. Teman gua ini loh, nah mana emang harus bisa tuh, kenapa lu udah bisa? Gua juga bingung. Gua teh pernah main sih waktu kecil, tapi dulu ya akhirnya gua main. Cuman karena itu akhirnya anjing, karena merasa akhirnya dibilang udah bisa, kan lu udah bisa sih, jadi gua udah bisa ya, jadi pengen kan anjing gua lebih jago dari itu. Akhirnya gua beli juga. Belilah papan pertama gue ya Gramet, beli Gramet juga. Yahoo juga. Sama ya semua. Beli, udah mulai main. Nah, mulai gue kan itu udah SMA, di luar gue udah nggak ngeband sama Yuki, tapi gue tahu si Yuki anak BMX kan. Tiba-tiba ketemulah sama si Yuki, Cat. Pokoknya kita ketemu tiba-tiba, oh lu main skate juga Cat. Ke rumah kata si Yuki, gue banyak buku-buku BMX, di belakangnya ada skate-nya. Karena cuman 4 apa 6 halaman sedikit, tapi dia akhirnya selalu ada kayak trik tips sedikit lah. Basic karena itu majalah BMX, jadi kayaknya dia ngasihnya basic aja. Cuman malah buat gue malah kepake. Kieu. Akhirnya gue banyak pinjem majalah si Yuki lah BMX itu. Gue nggak tahu majalah BMX-nya apa judulnya, cuman gue belakangnya ada skate. Pokoknya kalau lihat majalah BMX, gue akhirnya baca dari belakang. Ini ya. Karena kan kalau depan lama. Ya udah akhirnya situ dapet. Nah akhirnya si Yuki juga yang ngeklikin gue ke anak Street Spider. Oh gitu. Lu kalau main skate ke Taman Lintas. Ada anak Street Spider tuh, mereka main BMX juga tapi ada anak skate-nya. Gitu. Karena memang kan si Street Spider ada Bonnie sama Frankie kan main BMX-nya. Tapi ada beberapa katanya yang main skate juga, yang si Yuki bilang waktu itu si Didit sama Nala itu main skate. Akhirnya udahlah, di mana mainnya? Kadang di Taman Lalu Lintas, tapi kadang di ini juga di Gedung Sate. Jadi akhirnya waktu itu Gedung Sate masih bebas masuk ke dalam. Iya. Masih bebas banget. Main. Tapi bener lah kejadian satu ketika gue ketemu seorang anak naik BMX tapi bawa skate. Siapa tuh? Siapa? Si Yuki ada. Nah itu si Didit, namanya Didit. Jadi gue pertama kenal sama anak Street Spider tuh sama si Didit. Main ya. Gue merasa yang baru main skate kan, jadi yang main skate. Jadi zaman itu lagi boneless. Zaman boneless baru sampai ya belum oli, belum ada yang bisa oli, belum ada oli. Boneless semua ya. Masih boneless. Sama Ariel. Sama kayak Ariel.
Iya, cuman waktu itu kan di taman lintas nggak ada apa-apa, nggak ada alat. Oh iya, belum. Jadi boneless tuh ya dari Iya, trotoar iya, ke iya. jalan gitu, Iya, cuman iya. pedestriannya si gedung sate ke aspalnya gitu. Oke. Terus kayak naik tapi rock and roll gitu yang naik ditabrak, gitu yang basic gitu. Udah, ya akhirnya akrab. Akhirnya si Didit bilang kalau main skate banyak di taman lintas. Sana aja ada quarter, maksudnya ada bank gitu. Waktu itu yang nggak ngerti ada quarter kayak apa. Maksudnya quarter gue tahu seperempat tapi ya. Oh iya oke. Tapi sebenarnya kalau gue anjing apaan itu sebenarnya. Ya udah akhirnya memberanikan diri janjian kan hari apa gitu. Cuman Bandung kan begini nih hujan-hujan gitu. Jadi memang banyaknya datang hujan cuman ngelihat quarter teh itu maksudnya gitu. Dan waktu gue datang sana ada quarter Life Boy ya waktu ada bekas pertandingan BMX di Saparua. Iya, dipindahin ke situ. Nah, setelah beres pertandingan taruh di situ. Tapi yang tinggi gitu yang quarter buat sepeda kan yang ya 2 triplek tapi yang ada vertikalnya gitu kan. Iya. Parah dan gini. Ya udah akhirnya mulai kenal sama yang lain, gue pokoknya dari Didit ketemu tuh kalau nggak salah Irland gitu ya, apa Nala dulu ya gue lupa, pokoknya Didit. Akhirnya teman main Didit, Irland, Nala, Kiki, Firman. Oke, terus apa pertama kali lo ikut kompetisi skate itu di Bandung dulu atau di Jakarta? Kalau nggak salah yang di Cibubur deh. Cibubur pernah ada. Jadi dulu acara BMX. Acara BMX, tapi ternyata ada pertandingan skate juga. Si Bang Buyung mulai mengadakan pertandingan acara BMX, alatnya cuma board slide sama jumpingan. Cuman di situ gue malah nggak menang. Maksudnya nggak menang karena baru bisa. Jadi yang kalau nggak salah yang menang tuh Didit. Kalau nggak salah Didit sama Oki gitu. Anak koloninya atau Koko gue lupa pokoknya. Oki. Setelah itu baru yang Surapati, pertandingan Surapati, Surapati style. Habis itu gue ikut, udah mulai banyak triknya, dapat ketiga, ke satu kalau nggak salah. Canggih. Satu si Didit ya, Didit, kedua Firman, ketiga gua kalau nggak salah. Pokoknya gua ketiga, dapat. Ya udah mulai dari situ, mulai pertandingan. Mulai sering head to head sama anak kolonia, sama Oki, sama Koko. Koko kakaknya ya kan? Oki, Koko. Leman malah awal-awal belum main tuh, belum ketemu gua sama Leman. Papi Lemi. Maksudnya Papi Lemi belum. Tapi nggak lama kemudian Surapati kedua udah ada Leman. Iya. TLL yang pertama belum ada Leman kalau nggak salah. TLL yang pertama gue lupa pokoknya Leman tuh pada saat kita main head to head sering kayak waktu pertandingan di Bintaro itu Leman belum ada tuh, cuman masih anak Apollinianya, Oki, Koko, siapa satu lagi Ucok, Suri udah ada. Ada. Cuman Suri kelas beda, dia ngambilnya kelas menengah gitu. Dan waktu zaman itu karena main skate-nya sedikit dan terasa teritorial banget karena anak Jakarta. Itu dulu hot banget. Maksudnya pertandingan hasil result itu atau hasil penyisihan masuk final itu rame banget. Maksudnya dari hasilnya tuh anjing kok begini sih salah gitu lah. Jadi protes. Seru deh pokoknya ngalamin nyaris berantem. Serius, bener anak Polonia tuh nyaris berantem. Sama kayak zaman kita juga sempat ada zaman. Ya gitulah pokoknya. Ya mungkin dari situ mulai banyak belajar sih secara si anak-anak skate-nya ataupun si IO-nya mulai build up lah ya kalau jadi judge itu gimana. Karena memang waktu itu kan mulainya dari bener-bener nol, dari nggak ada pertandingan skate. Iya. Kalau sekarang kan memang udah ada basicnya dari lu ngeliat YouTube gimana, dulu tuh belum ada kan. Iya. Bener-bener nol. Kita cuma lihat di video gitu maksudnya. Dan di video itu kadang kan cuman kayak finalnya aja kan, nggak lihat dari sebelumnya gimana. Cuma highlight saja, nggak dilihatin prosesnya kayak apa gitu. Iya. Ya, akhirnya belajar kayaknya anak-anak alfabetikal juga mulai belajar dan orang-orang yang sering jadi juri juga mulai
Oh iya, gue mesti belajar juga dia belajar. untuk ngebaca triknya mereka tuh apa, nilainya segimana kayak begitu ya. Tapi memang zaman itu kan skate parknya yang Jarang. dibilang skate park itu akhirnya kalau di Jakarta Bandung waktu itu cuma ada di Bandung. Cuma ada di Cuma di Bandung. TL. Iya. Tapi nih gue mau ada yang nanya nih. Pas yang momen dimana para old school main ke Balikpapan. Gue pengen Iya. tahu sih cerita itu kayak gimana. Ya jadi Yang main di bowl. ya Di bola. Ya, gue nala ke sana tuh. Gue menala ke sana dan kemudian ternyata Iwan Aji, Iwan Bule nyusul ke sana. Dan sebelum ke situ, itu tahu dari mana di situ ada bowl ternyata di Balikpapan itu. Jadi gue juga nggak tahu asal muasal beritanya dari siapa, dari mana. Cuman akhirnya yang gue tahu kita tuh salah satu dapat info tentang skate bowl pool yang di Balikpapan tuh dari Ardi kalau gue akhirnya Dari Ardi. Nah, jadi sebelum-sebelumnya kita udah dapat berita mendengar, wah katanya di Balikpapan ada pool, ada bowl gitu. Cuman nggak ada yang pasti maksudnya dari siapa, pokoknya gue juga nggak tahu siapa. Cuman Dan bentukannya juga belum tahu. Belum ada yang tahu. Sampai akhirnya ngobrol sama Ardi dan Ya. Ardi memang bilang si Ardi bilang maksudnya iya emang bener ada di Balikpapan. komplek apa ya Yunokal ya kalau nggak salah Hapko apa Yunokal komplek perusahaan minyak juga gitu. kan, perusahaan minyak juga. Cuman Ya. berkesan bahwa kayaknya Ardi juga kayak cuman berapa kali kesana karena itu private dalam artian itu komplek cuman Iya, iya, pegawai iya. yang bisa masuk. Iya. Private area lah ya. Iya. Dan yang masuk pun kayak cuman warga aja di kayak itu sebenarnya setelah gua kesana ternyata itu kayak apa ya komplek perumahan model perumahan tapi yang full security jadi lu masuk ada portal ngecek ke rumah siapa kalau tamu tuh ke nomor siapa ditelepon dulu yang model gitu Lebih Perluannya privacy apa ya. ya kan? jadi memang nggak bisa kita datang kita mau main skate nggak bisa kita mesti bilang kalau memang punya teman tetangga kita mau ke rumah si itu itu baru kalau di dalam udah beres tuh main aja nggak Dan masalah. akhirnya main siapa aja? Itu waktu itu gua Manala akhirnya mau berangkat itu karena ternyata kalau lu tahu Atika Suri dulu ada pembawa acara RCTI. Nah, si Atika Suri itu ternyata orang tuanya itu kerja di perusahaan tersebut dan tinggal di komplek minyak yang ada pool itu. Itu satu. Di saat itu gue lupa entah kliknya bagaimana Atika Suri itu kenal sama Rudi Sagir. Ternyata Rudi Sagir pernah jadi kayak dosen tamu di Trisakti. Kebetulan yang Atika Suri itu anak Trisakti juga, entah gimana ketemu, kenalan sampai ya dia pas tahu anak skate dia pernah datang. Gue ingat ada satu pertandingan skateboard yang di Jakarta yang di Senayan. Peston namanya acara Peston, pesta tontonan. Ada Peston namanya keren tapi ya. Peston. Peston. Ada acara tontonan. acara musik, bazar. Dan ada pertandingan skateboardnya mini ramp. Nah dia datang, akhirnya karena klik dari Rudi Sagir akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ada pertandingan skate, dia penasaran mengenai skateboard. Kita tuh bingung kenapa dia penasaran sama skateboard, kita nggak ngerti. Ternyata dia pas lihat itu, dia baru bilang, iya, lu main kalau ini ke tempat gua aja di Balikpapan, di rumah orang tua gua ada itu. Loh, ini yang ngomongin Balikpapan, jadi karena kita nggak bisa main ke sana kalau nggak ada itu. Akhirnya kita ke sana kalau ke dalam rumah itu sebagai tamunya ke rumahnya Atika Suri. Gitu. Dan main lah akhirnya ke sana. Akhirnya kita bebas lah di sana. Di momen yang memang musim pulang kampung di liburan dan kebetulan Atika Suri, gue juga pulang nih. Dia juga ke sana. Akhirnya ya udah kita ke sana, ya kita datang, besok datang tinggal ngomong ke situ. Ya udah main selama kita di sana kita main situ terus. Dan lucunya kita beberapa ketemu tuh anak-anak skate teman-temannya Ardi, ada Berti, kalau pernah tahu Berti Balikpapan yang teman geng-gengnya Ardi waktu di Balikpapan ada beberapa, gue lupa cuman gue inget si Berti. Ternyata mereka tuh yang baru bareng sama kita baru sekali juga masuk ke situ. Karena padahal dia tinggal di situ. Iya, bukan tinggal di Balikpapan tapi enggak
nggak bisa karena nggak punya Nggak ada, nggak punya koneksi. Iya. Iya. dan dia juga lu baru jadi semua tuh pada pengen ikut ayo gua pikir pada pengen ikut dalam artian mau nyombong kita main skate nggak ada yang main skate nggak ada yang bisa wah gua pikir lu udah pada nyobain enggak om enggak bang kita baru sekali ini kesini bareng gitu. oke. Tapi memang ya itu karena private ya maksudnya di kompleknya. Dan yang uniknya zaman itu belum ada McD, McDonald belum ada di Indonesia. Belum ada. Di dalam komplek itu ada tuh McDonald. Serius? Dalam komplek, di dalam komplek itu ada food courtnya gitu kayak apa ya Pujaseranya gitu dalamnya private. Iwan Bule dong, guys. Pertama kali gue makan Big Mac katanya. Dapat dari mana? Ada di dalam. Anjing ada Big Mac di sini. Maksudnya kita ya anehnya anjing ada McDonald. Kalau dulu ada kamera ya kan, nah, guys, first time in Indonesia guys katanya. Big McDonald-nya belum ada di Indonesia, maksudnya belum buka secara gerainya tuh belum ada ya. Tapi itu karena perusahaan Amerika dia kayak ngebayar gitu. Iya. Kita minimal ada Big Mac. Iya. Wah, gila ya. Gila. Kapan-kapan mungkin kalau ada Jauh-jauh. kesempatan pengen. Kalau Masih ada. Jauh-jauh gitu dong. Jadi dia 8 basket bener nggak? 8 basket. Iya. Jalan. Jadi 8 basket dulu, 8 basket. Terus ada trotoar semennya gitu, jalan, ikutin aja terus. Tiba-tiba dia makin turun, terus makin membentuk. Jadi ada snack run-nya dulu. Oh gitu. Snack run kayak begitu langsung Wow. bol. Oke. Tapi di kiri ada bola kecil gitu ya. Iya. Ya, cuman segini nih tingginya. Tapi kopinya kotak. Oh gila deh. Jadi lu kayak musik kalau lo mau itu lu kayak musik oli. Iya, benar. Tapi bener-bener bulat kayak kolam Beneran benang pool jadinya. itu pool, beneran kayak pool. Kalau yang kecilnya. Dan lumayan deep sih. Lebih dari mungkin seintan ya, se-vert intan. Oh, intan. Se-vert intan. Intan. Tingginya 3 meter sekian. Ya, 3 meter sekianan sih. 3 meter sekian. Berarti itu pokoknya experience banget ya. Ya, Di zaman itu ya betul. buat lo dan itu pengalaman gua pertama naik pesawat terbang pulangnya. Oh, gitu. Pergi tuh kapal laut. Pergi pakai kapal laut tuh. 3 malam 4 hari apa 2 malam 3 hari gue lupa. Gua Manala tuh. Wow. Dari Tanjung Priuk, Surabaya, Ujung Pandang. Iya, harus dari Tanjung Perak kan perginya. Enggak. Surabaya kan Tanjung Perak. Iya. Iya. Maksudnya Dari kita berangkat Priuk. dari Tanjung Priuk. Iya, terus ke Kapalnya- Tanjung Perak, Surabaya dulu kan. Surabaya dulu. Surabaya baru. Padang, Iya. di Padang baru. Iya. Apal Soalnya itu kalau gua untuk ke Kalimantan Sulawesi dari Betul. pergi harus dari Tanjung Perak. Ya. Kayak gitu. Luar biasa Dan ya dulu. sekali. menyenangkan. Menyenangkan. Walaupun kaget poolnya sesadis itu kopinya sih yang membuat handicap banget. Nah, gini Cat, di dalam hidup seseorang itu nggak mulus-mulus aja, ya kan? Pernah nggak lu kayak seperti itu tuh, ada titik terendah lu? Dan- Ada lah. Ada. Dong. Ya pokoknya kalau terendah gue merasa ya maksudnya bener-bener rendah itu waktu memang lagi gamang as a human ya sebagai manusia gitu emang waktu ada 99 tuh 99 ke 2000 ya. Ya enggak 2000 dari 2000 lah 2000-an. 99 akhir ke menuju 2021. Jadi di saat gua keluar dari PAS terus gua membuat project di situ gua mungkin menganggap bahwa gua dibilang terlalu percaya diri atau terlalu jumawa gitu kali ya atau gua menganggap project gua pada saat itu akan bisa berhasil maka Ternyata. enggak oke lah tapi waktu itu ini mah biasa lah ya. Apa itu? Project apa? Ada waktu itu gue sempat punya project band di saat itu setelah gue keluar dari PAS itu gue buat namanya Tendo Star. Bukan kok Tendo Star. Jamie Star. Jamie Star itu kita ngambil waktu itu gue ngambilnya karena gue favorit sama VJ-nya MTV.
Jamie Aditya. Oh, Jamie. Jadi iya, ini iya. orang keren banget gitu buat gua dan beberapa anak-anak di Orang Bandung Tasik waktu yang itu. keren gitu ya. Wah anjing, cool banget. Akhirnya kita buat Jamie Star. Dan ternyata flop. Pokoknya nggak jadi ya waktu itu. Udah satu, dan nggak lama kemudian ya pernikahan gua. Agak kandas. Kandas, bukan Kandas. kandas. Oh, iya. Kok agak. Wah, agak nggak ada ya. Kalau nggak agak ada. tuh rada miring terus. Oh, iya. Gitu. Kalau ini Oh, langsung banting setir. di situ gua paling ya akhirnya gua akuin memang ya parah lah, itu paling parah lah Itu gua udah maksudnya. berantakan banget tuh ya. Maksudnya ternyata ya akhirnya nalar tuh sedikit terganggu ya, otak rasio tuh bener-bener di rasio kita cowok kan rasio ya, tapi si hati tuh mengalahkan gitu, si rasa mengalahkan. Karena kan kalau hati yang tidak pernah rasio kan, Iya, itu tidak pernah, kan cinta itu hati ya. Betul. Tanpa menggunakan rasio. Nah, kan makanya cinta itu Buta itu gelap. Iya. ya gitu lah. Ya di situ kalau buat gua. Dan nah di momen-momen itu gua akhirnya menyibukkan diri dong. Gue kalau boleh gue cerita, gue pernah satu hari gue pernah pengen jadi orang paling jahat di dunia. Serius. Iya, ya karena lagi kacau. Lagi kacau ya. Apa gue jadi anjing, gue jadi pembunuh bayaran aja atau apa pokoknya, tapi pengennya yang keren ya. Di otak gue tuh Tetap harus keren gitu. nggak mau jadi preman yang tusuk gitu, enggak. Gue pembunuh bayaran, gue mau bunuhnya gue mesti pakai pistol nih. Wah, gue mesti belajar nembak atau gitu. Gue mesti belajar nembak, gue mesti beli pistol, anjing gue mesti punya duit ya. Maksudnya yang apa gitu lah, jadi dan ya pada saat pokoknya tapi untung nggak lama ya, gue cuma sehari itu tuh. Jadi satu hari itu gue pernah jalan kaki nih dari Bandung, dari rumah gue di Sukasenang, gue jalan kaki nih dari Bandung. Pokoknya gue inget tuh gue tiba-tiba udah di alun-alun, jalan kaki nggak jelas, sampai tiba-tiba gue masuk stasiun kereta api, stasiun kereta api Bandung. Ya. Terus gue duduk aja, anjing gue ngapain? Mau kemana ini ya? Kan kalau udah kesannya gue jalan-jalan di kereta api sampai tiba-tiba gue capek juga, tiba-tiba anjing stasiun kereta, masuk aja jalan kaki nih. Anjing gue mau kemana ya? Jakarta, Jogja, maksudnya kan tujuannya nggak jelas gitu. Tapi Entah udah gitu ya, entah pokoknya ya. Entah, tapi tiba-tiba akhirnya gue balik aja lah. Akhirnya gue balik, tapi gue nggak balik ke rumah, gue ke Morajen. Gue ke tempat anak-anak yang sekarang kita tahu tempat cikal bakal Cerahati, di Morajen, di sebuah gang gitu ya. Iya. Akhirnya gue kesana, nongkrong kesana, dan sana kebetulan gue memang deket sama Conat. Conat tuh yang selalu sana. Akhirnya gue lebih sering, zaman-zaman itu lebih sering tidur di Morajen. Conat. Dan kebetulan gue lagi intens filming tuh, filming skate, banyak stok. Akhirnya gue ya udahlah, gue mesti cari duit. Oke, gue buat apa ya? Gue mesti ngedit kali gue jual nih, gue bisa buat modal buat beli pistol. Ya maksudnya pikirannya masih yang kayak gitu. Tetap Tapi ke kan situ gitu ya. tapi Dengan penjahat tapi tidak mau, niatnya jadi penjahat tapi mesti cari duit, tapi cari duitnya baik-baik gitu. Wah, gue banyak stok video skate nih. Ya udah buat video skate aja. Nanti lu pasti akan ketemu masalah yang lu pengen videonya gimana, baru lu ngobrol, baru tanya. Udah, belajar lah. Nah, akhirnya dari situ tenggelam dalam artian, gimana caranya? Akhirnya gue lu melebur di situ ya, dan bisa ngedistract pikiran buruk lu itu. Iya. Cuman tetap setiap gue denger lagu-lagu anjing, pokoknya gue sebel banget zaman itu, sama Sheila on Pitu. Gue tiap denger lagu Sheila on Seven, anjing kenapa lagu-lagu ini kena banget di hati, sebel. Gue sama Pas ya. Duh, lagunya tai nih, siapa yang masang lagu ini? Ya gitulah ya. Ternyata deep down masih ada yang sakitnya. Sampai lu dari lu yang After Effects terus nyoba-nyoba itu ke video
Nah, gue modal video ngedit. DJ itu. Iya. Ah. Tahu-tahu kakaknya Iwan Bule, Mini Aji, dia tuh emang pada saat itu sedang build up manajemen DJ yang kemudian namanya dikenal sebagai Elektra 666. Elektra 666. Waktu itu memang kita semua masih buta. Gua buta maksudnya secara pembuatan visual untuk event party gitu masih buta. Si ibu tuh bilang, si Mini tuh bilang, pokoknya gue pengen pemain si Ardi mainnya 1 jam nih, lu buat aja gitu visual yang 1 jam gitu, gimana ya? Di looping gitu. Nggak tahu waktu itu belum kebayang apakah di looping atau apakah lu manual gitu. Kalau gue mikirnya anjing 1 jam ini gue nyetoknya pakai harddisknya segede apa gitu kan maksudnya. Iya. Karena gue nggak tahu kalau itu ternyata di loop pendek-pendek tapi lu mainin switch ke sini gitu. Belum kebayang gitu, maksudnya belum tahu. Karena waktu itu akhirnya gue bayang apa gue rekam visualnya Winamp aja ya, Winamp video media player keluar tuh. Ada dulu Winamp banget. Gue screen cap aja gitu ya atau gimana, tapi kan terlalu Winamp lah jadinya. Tapi itu pernah gue lakukan sedikit. Maksudnya ini boleh bagusnya ambilnya dikit berapa second gitu. Tapi ya mulai dari situ sampai akhirnya gue bergaul, bertanya-tanya karena waktu itu internet sudah ada tapi masih terbatas ya, maksudnya masih nggak sekarang lah. Tapi akhirnya dapat juga ya apa sih istilahnya knowledge. Oh pakai ini, pertama software oh pakai ini. Dan pada saat itu yang dapat ketemu aja tuh banyaknya softwarenya kebetulan yang selalu based on Mac, based on Apple. Sementara gue masih main PC gitu, nggak bisa jalan di PC. Ya udah akhirnya dapat masanya di mana gue akhirnya buat semuanya dalam bentuk VCD. Gue dalam bentuk VCD dulu, VCD. Gua bawa DVD player 2 biji. Jadi DVD player 2 biji nih. DVD player 2 biji tapi masangnya VCD karena gua masih belum bisa ngeburn VCD waktu belum bisa ngeburn DVD. Karena CD-ROM-nya baru CD dong. Bukan DVD-ROM. Gua modalnya DVD player 2, video switcher tau yang oranye gitu yang kotak yang ABC gitu. Udah, itu aja. Serius? Asli. Cuma di sini tuh dapurnya dibongkar. Jadi kan ini Ardi Pite main berapa jam nih semuanya kan. Jadi nih si VCD-nya tuh gua banyak. VCD player 2, tapi VCD kepingan yang gua copy tuh ada banyak. Jadi ini umpamanya CD ini nama Pite versi 1. Nama Pite versi 2. Nah, terus yang ini visual 1, visual 2, visual 3, tapi compilation tuh. Visual 1 tuh nggak cuma 1, jadi visual 1 tuh kayak ada 1, 2, 3, bisa 5 versi. Tapi satu versinya biasanya gua buat ngeloopnya tuh 2 menitan. 2 menitan setiap datanya. Ya udah, jadi gua mainnya yang satu nama DJ, yang satu lagi yang visualnya. Tapi yang nama DJ juga udah ada background visualnya. Jadi jadi pakai 2 layer gitu. Jadi udah 2. Jadi pada saat pindah ke nama tuh nggak cuma nama doang, tapi belakangnya gue udah buat pakai visual. Nah, biasanya gue tempel belakang visualnya tuh yang visualnya sama dengan yang visual doang di sini. Jadi pada saat pindah tuh nggak kelihatan berubah. Sama belakangnya cuma ada namanya, yang ini nggak ada namanya, yang ini ada gitu loh. Ya udah dari gituan doang, Set. Terus gue kan bilang, bisa Bu, beli ini aja sih. Si ibu juga nggak ngerti. Maksudnya beli DVD 2 biji. Kenapa lu nggak beli mixer video? Gue bilang, enggak lah, ini bisa. Sebenarnya bukan gue nggak mau nyuruh si Mini beli mixer, tapi gue yang nggak ngerti. Beli mixer, oke. Mixernya apa yang gue mesti beli? Nggak tahu. Udah ini aja Bu. Bisa lah, lebih gampang. Sebenarnya bukan lebih gampang. Cuman itu doang waktu itu gue baru bisa gitu, karena gue tahu ada mixer tadi aja. Mixer itu video switcher kan? Video switcher. Cuman waktu itu gue mikir, gue belajarnya gampang, tapi gue belinya di mana? Si Mini sih, hayu beli aja.
Gue tuh yang belinya di mana? Aduh, bukan yang nggak mau nyuruh bos gue beli, tapi sebenarnya anjing gue kagak tahu belinya di mana. Awas jatuh. Jadi akhirnya pada saat itu gue nganggapnya udah ini aja cukup, dan gue berjalan dengan DVD player 2 biji sampai terakhir 3 biji. 3 biji DVD player sama switcher itu hampir setahun. Hampir setahun, tapi gue sambil belajar kan, sambil belajar ketemu VJ lain kan, akhirnya kan yang udah pakai video mixer. Video switcher belum. Udah pakai aplikasi VJ dong, udah canggih. Ada aplikasi. Set. Kan biasa gitu namanya zaman dulu rave kan. Tunggu dong gitu kan. Terus kan ada LO-nya lah gitu, kasih tahu kan. Abis ini Pite yang main. VJ-nya bawa sendiri. Oh, oke dia bilang. Dia tahu, oke. Kenalan kan Richard, aja lu main Richard. Oke. Ya udah. Terus dia pasang DVD acara gitu buat bridging ke gua kan. Dia cabut laptop, set, pasangnya laptop lu. Lu jangan berdiri gak kelihatan. Oh ya. Lu pakai DVD player? Iya. Hah? Ya gua lata aja muka kayak udah. Dia cuek aja. Well, you know me lah. Tapi dalam hati anjing gimana nih, tapi ya udah ya gimana emang gitu ya udah gua main aja. Cuman ya alhamdulillah maksudnya lancar aja gitu, nggak ada. Enaknya kalau zaman itu gue rasa kalau pakai DVD player pakai switcher nggak akan ada lag. Bukan nggak akan ada hang, kan komputer nggak hang kayak laptop lah ya. Gue udah nyombongnya gue nggak akan hang. Sampai terakhir lo kapan main? Wah gue terus terang zaman gue mulai nge-VJ itu sampai nge-VJ terus itu gue nganggap itu kayak reborn-nya gue lah. Oh gitu. Maksudnya masa kebangkitan lu juga ya itu ya. Akhirnya dari situ gue bisa beli drum lagi. Lucunya nggak lama dari gue beli drum, setahun apa 10 bulan dari gue beli drum, tiba-tiba si pas band ngontek gue. Si Dadan itu manajer pas waktu itu, ngontek gue, Cat, lu masih bisa main drum gak? Gue merasa kebetulan udah baru beli, anjing, gue punya drum aja ya, padahal baru belum setahun. Congkak. Anjing, gue masih punya drum, baru lagi. Oh ya halus. Ada apa kata gue? Iya nih ada acara, pokoknya tiba-tiba ada acara Jakarta Rock Parade. Sama acara Jakarta yang 3 hari yang flop, acaranya flop tuh, kasihan banget. 3 hari 100 artis tapi ternyata nggak ada yang support. Dan lu di situ udah langsung masuk pas band lagi? Belum. Baru diajak? Belum, sebagai karena permintaan si event permintaan siapa? Panitia IO itu, dia pengen ada pas band, tapi formasi awal, bawain lagu-lagu yang awal, back katalog gitu. Back katalog. Wah kata gua, hayu aja. Sip, ayolah kata gue. Sandi gimana? Iya, ada gimana nih mau permintaan IO-nya yang minta gitu. Kalau mau ya memang harus gitu. Oh ya udah ayo. Ya udahlah, latihan lah gitu ya gua dengan lagu-lagu lama. Nah, ya. Dan disitulah berasa gitu. Berasa apa? Pas kayak kalau turun rem itu 1, 2, pas 3 naiknya tuh yang kakinya nyangkut tengah yang ini capek banget. Iya. Fisik ya. Sih? 1, 2, pas udah gue berhenti ya. Pas yang ketiga naiknya cuma kaki sebelah, yang satu masih ketinggalan di bawah nyangkut. Udah kecapean gak kuat nanjaknya kan, gak kuat coping. Anjing. Padahal gue latihan sendiri tuh, udah latihan di rumah, maksudnya pakai dengerin bisa lah. Ternyata beda ya, pas udah break langsung sama band, main ada setengah lagu, anjing gue pengen berhenti, tapi masa gue berhenti nih, kata gue tensi doang. Kepacu adrenalin. Satu lagu set, anjing, bentar. Kenapa Cat? Si Bemeng tuh, kenapa Cat? Capek banget. Fisik ngaruh. Ketawa, Trisno masih ketawa. Itu beneran kejadiannya, anjing capek banget. Anjing, oke,
slow lagu-lagu berikutnya temponya turunin bentar aja dulu ya, maksudnya turunin dulu aja, maksudnya biar bisa aja. Dan dari situ udah mulai tuh ada kerutinitasan lagi sama pas band. Ya mulai dari situlah, kalau buat gue pribadi akhirnya berasanya anjing God is been good to me, kalau gue merasa Allah tuh kayak baik banget sama gue ya, maksudnya tiba-tiba di saat gue punya nggak lama tentu ada ajakan yang maksudnya bisa memberi passion hanya buat gue anjing seneng gini gue bisa main. Ya udah dari situ berlanjut, tapi belum intens. Malah gue intensnya gue masuk getah. Gue dari temen gue si Fori ada chat, temen gue lagi nyari bandnya, lagi cari drummer. Aduh kata gue main drumnya masih gitu doang gitu, maksudnya gue merasa gue tuh biasa aja karena gue nganggapnya ini band hari ini gitu ya, band pada saat itu hari ini pasti yang aneh-aneh. Waduh, terus gue belum pede gini-gini, enggak kok, lagu-lagu alternatif juga kayak lu kok, kayak band pas gitu. Emang apa namanya? Getah. Anjing gue tahu Getah gitu, maksudnya gue tahu band, tapi emang gue nggak tahu lagunya. Tapi gue tahu anjing band itu perasaan, karena gue waktu rekaman yang album Innocent Session, album kedua pas band itu di Triple M tuh gantian. Ada jadwal Getah juga lagi si Getah gitu. Jadi anjing ini mah kayak sejaman. Anjing tapi gue nggak tahu lagunya, gue denger dulu deh. Kalau gue mampu gue ikutin. Pas gue denger ternyata iya nih mah. Yang nggak setipe plak-plak tapi soulnya tuh kayak ini alternatif nih, bener nih yang zaman-zaman yang pernah gue alamin gitu. Wah boleh deh. Ya udah akhirnya gue situ malah gue intens di Getahnya. Pada saat sebelum masuk lagi ke pas. Getah cukup lama dan ada beberapa, kalau nggak salah gue ada satu single juga sama mereka tuh. Single for the love of God. Judulnya Itu tahun berapa tuh? Aduh, tahunnya berapa itu kagak hafal. Terus masuk intens lagi sama pas di tahun di saat-saat itu pas kita mau berangkat ke Taiwan, kita ngumpul, akhirnya udah pokoknya fix chat sekarang lu masuk pas band. Dan dari situlah sampai sekarang. Luar biasa. Seorang kapiten mempunyai pedang panjang yang berjalan. Pok. Aku seorang Richard Muter. Kompak kalian. Siapa kamu? Nah, kalian udah dengerin kan? Gila, ceritanya panjang, lebar, luas dan begini Ron ya. Begini itu perjalanannya tuh naik turun. Dari cerita-ceritanya seorang Richard Muter aja kita tahu, dan mungkin kalian juga akan bisa ngebaca lah gimana waktu dia lagi down ya kan, Fit? Akhirnya bangkit lagi. Dan gimana caranya menjalannya sesuai dengan keinginannya juga. Betul. Menjalani hidup ini dengan passion. Yang penting passion. Kalau nggak ada passion, iya. Tapi gue boleh ngomong nggak nih? Boleh dong. Vocab baru buat kalian. Deja vu, feel like this before. Tomorrow is today. Jadi, gue mesti terima kasih sama Roni. Secara khusus. Kenapa? Khusus ya. Kasih tahu jangan ya. Ketulapan Jadi, gue inget banget tuh April 2020. Entah kenapa tiba-tiba dia Kang. Om. Kang. Hayo ke cruise, main skate. Anjing. Si Roni ngajak main skate. Oh, ngajakin. Tapi anjing ke cruise, iya deket rumah gue ya. Iya deket situ, di mana sih? Gue ngajakin tuh karena tahu rumahnya deket banget. Iyalah, deket dari sini mah. Selemparan sempak. Sempak Gundala. Sempak Gundala. Ya jauh juga ya. Oh gitu. Tahu, terus entah kenapa gue kayak diteluh. Hayu aja gitu. Ayo deh. Sebenarnya gue udah tahu cruise-nya udah lama juga waktu kemarin
posting di IG ada satu foto lah pokoknya. Ini di bowl mana nih? Di mana nih? Ya gue DM Naren, nanya lah ke Naren. Di mana nih? Oh di Duren 3 katanya. Duren 3 perasaan deket rumah gue. Deket banget kalau. Cuman udah dari situ nggak inilah. Jadi pas dia ngajak itu di April itu, ayo deh. Ayo. Bawa skate lah ya, maksudnya ke sana. Aji. Oh gini ya. Skate park sekarang skate park sekarang. Wah, tapi ada bowl gitu aja. Ayo main. Oh, langsung tertariknya ke bowl ya? Bukan Ya. ke food court-nya? Awal-awal malah gue nggak ngeh di atas food court. Nggak ngeh dalam artian Iya. gua Kirain pikir- apaan gitu? karena waktu pertama itu datang yang bawah masih buka semua kan. Oh, Yang bawah tuh masih iya. Iya. Jadi ya ini pokoknya ada roller kalau nggak salah ya, di roller ada shop skate-nya, ada pokoknya situlah. Malah gue nggak ngeh kalau di atas, gue taunya di atas orang duduk. Pikir orang duduk. Lihat aja gitu. Iya. Ya udah akhirnya entah kenapa dan gue memang akhirnya lihat bowl karena anjing bowl. Gue ngeliatnya pertama berani, gue pikir pertama gue lihat kecil. Ayo lah nyobain. Jatuhnya kecil. Katanya susah. Gue kickturn dimarahin. Carving. Aduh anjing. Siapa yang ngomong itu siapa tuh? Lu kayaknya pokoknya siapa pokoknya Carving. Anjing gue tuh udah nggak main berapa puluh tahun kali itu. Gue bisa kickturn aja selamat udah alhamdulillah gitu. Iya. Cuman tapi entah gara-gara itu jadi pas datang ke sana yang memang susah juga. Susah nyobain bisa sampai nagih sekarang. Nagih. Masih ngomongin skateboard ya. Ada yang satu yang gue belum nanyain nih. Penting ya banget kan? kayaknya ini nih. Skater favorit di oke. lokal deh, ada nggak? Ada lah, zaman gua ya, akhirnya zaman gua. Iya. Ya zaman lo atau mungkin zaman sekarang juga boleh. Kalau zaman sekarang terus terang favorit gua UC. UC favoritnya? Gila, buat gua UC. UC. Wah, lu Beneran, gua harus mengakui ya. lo harus gini nih, UC. Bapaknya UC juga nih. ICU. Pincat yang ngomong masalahnya. Gila lu legend yang ngomong lu. Sadis. Merinding lo. Ya, gua sih nggak mau bohong ya, maksudnya gua ya mungkin gua belum lihat skaters yang yang lain ya, karena gua akhirnya ngelokalnya banyaknya emang di cruise lah ya. Itu zaman now-nya ya. Yang bahulsnya, Kalau zaman gua sih akhirnya mungkin skatemate gua ya, anak-anak Street Spider yang waktu itu emang gua rasa main bareng itu kalau pertama mungkin Didit ya. But too bad ya memang dia akhirnya nggak bisa main skate karena ada juga sih dulu. Kena kecelakaan. Kecelakaannya bareng gua lagi. Serius? Iya lah, satu mobil sama gua kecelakaan. Iya, gua dengar itu ceritanya itu. Kecelakaan sama gua. Ya, pokoknya ya itulah zaman-zaman remaja itu. Tapi buat gua kalau sebagai skaters Didit yang favorit gua. Buat gua Didit pada saat itu gua ngerasa dia tuh skaters yang progres dalam artian umpamanya let's say dia tuh selalu mencoba trik baru di saat dia ngerasa semua trik gua tuh udah umum. Orang udah banyak yang kuasain. Momen let's say kita ngomongin dia punya 10 trik gitu. Gua harus lebih beyond dong. Andalin. Ternyata si Richard juga udah bisa 10 trik yang gua suka. Oh ternyata si Irlen juga bisa. Oh ternyata si Firman juga bisa. Tiba-tiba dia akan, atau skater anak Jakarta yang lain, semuanya udah bisa ini. Tiba-tiba dia come up, nggak bilang-bilang gitu, tiba-tiba coba trik yang belum ada yang nyoba gitu. Walaupun kita semua udah tahu tapi belum ada yang belum ada yang berani, belum ada yang belajar. Belum ada yang belajar. Jadi waktu kejadian yang paling kerasa tuh waktu kita punya trail apa sebutnya down trail. Dari waktu itu persiapan buat tanding TL. Buat bukan TL, belum ya? Buat di TLL 2 ya? Surapati 2 kalau nggak salah. Buat Surapati 2. Buat siapa Surapati 2? Kan alatnya udah dibuat, ditaruh dulu di Taman Lalu Lintas. Jadi kebetulan anak-anak Bandung bisa nyoba semua. Kita nyobalah board slide, frontside board slide, backside board slide. Di down rail itu. Tiba-tiba dia belajar 50-50 grind. Anjing, di era itu ya. Di era itu, maksudnya di era itu udah ada di majalah, cuman kita belum ada yang coba gitu ya. 50-50 grind di
Di curbs? besi biasa, Di- curb biasa ya Ada, sering, banyak. banyak. Kita coba cuman belum ada yang dare to try di rail yang Down apa, rail. down rail Down sebutnya. rail, ya. Down rail. Walaupun waktu itu masih pendek lah down rail, tapi Iya. di zaman itu anjing sih dia nyobain itu ya. Oke. Jadi You the man banget dong ya. jadi anjing. Yang lain pengen Didit, akhirnya dia bisa duluan. Hmm. Yang lain juga belajar akhirnya. Perfect. Dan dia waktu pertandingan dikeluarin, yang lain belum pede. Anjing, dapat niat banget. Anjing, Didit niat banget Itu ketemu. gimana? Nah, itulah waktu itu. Terus kayak ada tuh ada trik yang simple banget tapi kalau nggak salah masuk di majalah board rider juga tuh. Jadi foot plan wall backside apa ya jadi sebutnya ini maksudnya backside ya, backside foot plan. Frontside. Kalau kiri Frontside. depan frontside. Kanan depan. Kalau kanan depan backside. Nah, backside foot plan ke wall di tembok. Jadi dia kayak ada jumpingan, Iya. nempel ke tembok. Jadi dia air, backside air, tapi foot satu kaki kayak nemplok dulu ke Ah, tembok, ke terus tembok. kayak boneless tapi ke tembok baru masuk lagi. Iya. Kalau misalkan nggak ada wall itu jadinya judo. Ya, judo air, tapi judo kayak air. judo air ke tembok gitu. Iya, lah. benar. Kalau simple. Gitu. Itu maksudnya anjing maksudnya beyond waktu itu nggak ada yang nyobain itu. Iya. Tapi akhirnya kita belajar semua dan bisa semua. Akhirnya oh gampang tapi Wih, kenapa jadi gampang, ya maksudnya kan? gampang tuh gue nganggap gue bisa, Iya, gua iya, juga betul, gitu. Tapi yang pertama nyobain tuh dia gitu, yang membuka mata atau oh iya kita kenapa nggak nyobain gitu juga. Bung Itu Didit, gimana? I'm yours. Didit. Terus oke. ya keduanya Irland ya. Iya. Kalau Irland gue suka smoothnya, dia master of manual lah kalau buat gue zaman itu ya. Stylish juga ya. Mau nose Untuk trik. manual, mau jitter, mau manual biasa tuh jitternya sih juara gila banget ya. lah. Kalau luar ada? Natas. Oh, natas ya. Nggak tahu kenapa gue anjir. Buat gue itu gila lah maksudnya. Ya kebenaran pernah ada datang ke sini tuh yang zaman-zaman dulu itu. Dia juga salah satu yang datang kan skaters pro yang Dan kasih coaching klinik ya kalau nggak salah. ada coaching klinik gue ngikut dia. Ikut Ngambil dia ngambil atas favorit. atas kompas. Miau. Men, panjang, lebar, luas. Dan kita dalam. Cuma di sapa kamu. Iya dong, semua terbongkar Abis semua terbongkar. Tapi last shot nih dah dari Last shot seorang Apa ya? recruiter nih Iya. untuk para viewer, Iya dong. untuk kita juga lah. Iya loh. buat Iya kita. kan? Iya. Apa ya Ron? Sebelum hujan Ya. kembali. Iya, lebih Iya, besar. kalau Enjoy bisa, lah. kalau bisa yang dejavu lah. Enjoy life. Enjoy life. Enjoy life Enjoy tapi life. dalam artian maksudnya enjoy what you do. What you like to do. Maksudnya lu punya hobi sesuatu ya. Lu harus menikmati itu dan kalau memang itu bisa menjadi sebuah penghasilan atau Why not? sebagai usaha kenapa tidak? Why gitu. not? Oke. Jadi buat gua karena gua ngerasa akhir apapun yang ternyata kita nikmatin tuh yang memang bisa menghasilkan uang buat gua dan bisa membuat gua survive itu memang Luar itu. biasa. Iya, Dan ya take a lot of knowledge lah, belajar. Kalau lu kalau sekarang mungkin kan gampang belajar ngedit apa segala ya. Iya, Zaman dulu gua tuh karena suka filming akhirnya gua belajar ngedit apa segala dan ternyata kepake sampai sekarang untuk kerjaan yang lain. Iya. Jadi Sama pula dengan halnya yang lo drum itu, Iya. ya kan? Oh, iya Lihat dong. dari Dan- marching band, lo nyoba, enak nih. Jadi Iya. coba-coba drum, Keterusan. akhirnya jadi drummer Akhirnya handal. bukan handal lagi. Dan sampai sekarang masih di pas band. ya Sampai Luar sekarang. biasa. Udah drummernya tuh udah kalau Alhamdulillah. orang-orang sekarang bilang udah gape. Gape, Richard Muter, buka-bukaan. Kita telanjangin. buka. Udah kita telanjangin. Oh, kan? Gimana nggak menarik dengan kita sama Kang Richard Muter ini. Iyalah. The living legend. Oh, iya. Oji. Original gay. Jangan. Oh enggak, itu satu kata ya. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Dan jangan lupa tuh kleneng-klenengnya biar tahu video-video yang terbaru dari kita. Iya. Pasti. Sapa kamu. Kawan. Gue Roni. Gua Alvin.
Gua Richard Muter. Sapa kamu? Sapa kamu? Gila, ke bawah gua, ke bawah. Ke bawah ya. Ke bawah. Halo,